Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Yang saya hormati Kakak Kepala Departemen Manajemen FEB UGM, Bu Nurul Indarti, Mbak Prof. Nurul Indarti. Kemudian yang saya hormati juga adalah Kepala Laboratorium Departemen Manajemen, Kakak Rocky Adiguna. Dan sangat dihormati adalah para senior kita dari bidang manajemen sumber daya manusia, ada Pak Hani, Pak Harsono, Bapak dan Ibu yang sekarang sudah hadir di dalam forum ini. Dan pasti tentu saja yang sangat dihormati adalah para pembicara agung kita pada hari ini, yaitu Pak Miftahuddin dan juga Ibu Sari Sitalaksmi. Bapak dan Ibu semuanya, kami mengucapkan selamat datang di acara Manajemen Forum Berbagi Keselarasan Ilmu MSDM Terkini dan Tuntutan Transformasi Industri Indonesia. Forum ini adalah kerjasama apik dari Departemen Manajemen dan tentu saja Lab Departemen Manajemen dan juga kerjasama apik juga kontribusi dari bidang kajian kepemimpinan menjadi salah satu unit yang berada di bawah Laboratorium Departemen Manajemen. Izin promosi di bagian awal. Bidang kajian kepemimpinan akan menjadi tempat Anda untuk mendapatkan referensi-referensi yang hangat dan aktual pada kajian kepemimpinan di Indonesia. Saya melihat senyum hangat langsung Bu Sari di sana dan tepukan dari Pak Hani yang langsung menghangatkan suasana hari ini. Baik teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu yang terhormat, siang hari ini kita akan sangat hangat dalam berdiskusi dengan topiknya adalah keselarasan ilmu MSDM terkini dan tuntutan transformasi industri Indonesia. Memang di dalam diskusi ini antara ketika kita membicarakan antara ilmu dan industri, ini seperti kalau film wujudnya seperti Tom and Jerry. Pada satu titik Tom dan Jerry ini selalu bekerja sama dengan sangat baik. Pada titik lain, ilmu dan industri seringkali juga tidak bekerja sama dengan baik. Kalau kita menilik dari apa yang dilakukan oleh akademisi dan juga dilakukan oleh praktisi, pada era ketika scientific management theory tampak jelas bahwa selalu ada kerjasama yang apik antara akademisi dan juga praktisi. Tapi ketika waktu terus berjalan, akademisi punya tuntutan profesionalisme tersendiri, sedemikian praktisi punya tuntutan profesionalisme tersendiri, seringkali yang terjadi semuanya sibuk di dalam dunianya masing-masing. Sehingga siang hari ini kita akan mempertanyakan apakah keduanya masih tetap bisa selaras antara yang berkembang di ilmu manajemen sumber daya manusia dan yang berkembang di dalam konteks tuntutan transformasi industri di Indonesia. Hadir di dalam forum ini adalah dua orang narasumber. Yang pertama adalah Pak Miftahuddin. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu. Baik. Saya mendengarkan suara Bapak dengan baik. Sehat dan bahagia selalu, Pak Miftahuddin. Alhamdulillah, atas doa Bu Mas Titi juga nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Miftahuddin adalah Wakil Ketua Komite Tetap Pelatihan Tenaga Kerja dari Kadin Indonesia. Menyimak dari CV beliau juga appointed as Global Expert on TVET Program International Labour Organization. Beliau juga terlibat di dalam Employment and Social Security Section Indonesian Employers Association atau APindo, dan juga beliau terlibat di dalam National Vocational Training Committee Ministry of Manpower Republik Indonesia. Oleh sebab itu, secara hangat kita akan menyimak diskusi dari beliau terkait dengan apa yang terjadi di tuntutan transformasi yang ada di industri Indonesia. Selamat datang Pak Miftah di dalam forum ini. Terima kasih. Baik, sementara pembicara yang kedua adalah kakak, sahabat, dan teman kerja yang luar biasa hangat, selalu bertemu dalam berbagai macam forum di kajian manajemen sumber daya manusia. Beliau secara hangat saya perkenalkan bernama Ibu, ini dia susahnya memanggil Ibu, saya lebih suka memanggil Mbak Sari Sitalaksmi. Selamat siang Mbak Sari. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam aktivitas Mbak Sari yang luar biasa, saya tadi sampai kebingungan milih profil mana yang harus saya
milih profil mana yang harus saya perkenalkan, sampai kemudian dapat disclaimer dari Mbak Sari, minta untuk diperkenalkan sebagai dosen Departemen Manajemen FEB UGM, gitu ya Mbak Sari? Siap. Siap. Tapi beliau sangat aktif juga untuk selalu berinteraksi dengan praktisi manajemen sumber daya manusia, dan kalau melirik pekerjaan akademis yang baru saja beliau publikasikan adalah Subjecting Subjectivity, Strategi Mitigasi Bias pada Studi Kualitatif, salah satu kontribusi beliau sebagai seorang akademisi. Oke, teman-teman semuanya, waktu terus berjalan, dan kalau melihat dari jumlah peserta, sudah ada 4.100 peserta yang siang hari ini bergabung dengan webinar kita. Jadi pasti nanti Mas Rocky akan kebingungan untuk memilih siapa yang harus dapat door prize, karena ada 41 peserta yang ada di sini. Untuk cerita-cerita kecil terlebih dahulu sebelum forum 20 menit untuk masing-masing pembicara, saya sampaikan kepada Pak Miftah dan juga Bu Sari yang nanti akan diawali oleh Bu Sari. Mbak Sari, highlight sedikit dong apa yang nanti akan disampaikan di forum. Sedikit aja Mbak Sari. Oke. Terima kasih Bu Nasti. Kalau jadi MC-nya Bu Nasti, kita serasa dibawa ke ke alam lain gitu. Bukan alam goib, tapi alam yang kemudian rileks, dan saya rasa itu forum ini sangat menyenangkan. Jumat sore, ya, beban dari Senin sampai Jumat ternyata ditutup dengan suatu kebahagiaan tersendiri di forum yang luar biasa. Jadi saya terima kasih sudah diberi kepercayaan untuk mengisi. Sorry ya Mbak Nasi, saya tak menyapa senior-seniornya luar biasa nih, yang ada Pak Hani nyun sewu, kalau nanti terkesan nggak kuat ya Pak Hani karena ini suhunya di SDM Pak Hani. Kemudian ada Pak Arsono, matur nuwun, sudah berkenan rawuh dan selalu mendampingi kita gitu, yang junior-junior, dan kemudian Prof Nurul dan Mas Rocky, matur nuwun. Jadi sebenarnya ini perbincangan yang sudah agak lama ya, gelenak-gelenik di antara pada saat kita kumpul-kumpul secara informal itu adalah bagaimana bidang SDM itu bisa mempunyai kontribusi yang real di dunia industri. Kalau bukan keluhan ya, artinya kalau catatan dari industri itu adalah masih butuh extra effort untuk kemudian mendapatkan alumni kita untuk siap kerja gitu. Nah, ini bisa, saya sebenarnya sangat melihat 2 minggu lalu ketika Pak Hargo mengisi itu kan ada porsi self kritik bagi kita akademisi. Nah, saya ingin mengambil satu langkah dari sana, take up some of the points gitu dari sana, itu bahwa kalau di bidang SDM kira-kira apa yang kontribusi kita real itu ke dunia nyata gitu. Artinya kita sekarang dihadapkan dengan kondisi yang tidak mudah. Jangan sampai kita terlalu asik dengan mainan sendiri, tapi ternyata yang di sana yang butuh kerjasama sama kita, malah kita mungkin agak diverted jalannya, agak terpisah gitu. Itu aja sih Bu Nasti. Siap, Mbak Sari. Kita terima dengan sangat manis sisik melik yang nanti akan dibicarakan di dalam sesi selanjutnya 20 menit selanjutnya. Bagaimana dengan Pak Miftah? Selamat siang Pak Miftah. Highlight dulu dong Pak. Selamat siang Ibu. Ini terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Jadi kalau saya lebih akan menggunakan kesempatan kali ini untuk, kalau bahasa anak muda sekarang itu curhat ya. Curhat dari dunia industri, melihat kualitas SDM kita, ya kan? Jadi kita bicara SDM secara total. Nah, lebih spesifik tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu moderator juga, karena kebetulan saya baru saja sebetulnya 2 minggu, belum sampai 2 minggu lah, minggu lalu, tiba-tiba terima surat dari ILO, karena sekian lama memang saya aktif di ILO, di appointed sebagai global expert. Saya juga nggak tahu tuh dasarnya apa mereka meng-appoint saya sebagai global expert. Tapi dari sisi praktek MSDM yang saya lihat selama ini, berinteraksi dengan para manajer HR dari perusahaan-perusahaan, isu-isu global terkait dengan ketenagakerjaan ataupun terutama perburuan itu sering kayak menjadi prioritas kesekian. Padahal dengan pemahaman isu-isu global terkait dengan perburuan ataupun MSDM tadi itu kita akan lebih bisa melihat konstelasi persaingan global dalam arti bisnisnya sendiri, kemudian bisa memahami cara berpikir regulasi ketenagakerjaan kita. Dan ini sangat membantu pada saat nanti kita ketemu dengan isu-isu perburuan yang ada di perusahaan, termasuk kebijakan-kebijakan ke MSDM-an di masing-masing industri yang kita coba
curhatkan di forum hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa direspon oleh tim manajemen FEB UGM. Bagaimana kira-kira mendengar suara hati ini. Jadi curhat suara hati dari industri untuk diwujudkan dalam apakah itu kurikulum atau kolaborasi dengan industri. Kalau sekarang kan lagi ngetren nih antara kawin massal, mudah-mudahan tidak terjadi cerai massal kalau kata simposiumnya Kadin beberapa waktu yang lalu. Ini yang kita sedang coba curhatkan nanti Bu Nasiti. Terima kasih, mungkin itu sebagai pengantar. Terima kasih sekali Pak Miftah. Jadi ada sesi curhat dari akademisi, ada juga sesi curhat dari praktisi, dan tentu saja nanti ada sesi curhat dari para peserta semuanya. Bagi Anda yang berminat untuk curhat dan dari sekarang sudah tidak sabar untuk segera curhat, bisa langsung ngetik di chat box, sehingga kita bisa memantau pergerakan apa yang sedang terjadi di kebatinan Anda di dalam proses untuk membangun keselarasan ini. Atau kalau tidak, nanti juga bisa dengan raise hand, sehingga kemudian kita bisa invite Anda untuk tampil di forum ini menyampaikan apa yang menjadi pemikiran Anda. 20 menit akan saya serahkan kepada masing-masing pembicara, sehingga estimasinya pukul 14.30 kita sudah selesai dengan materinya. Kita kemudian punya waktu 30 menit untuk saling berdiskusi bersama. Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali selamat datang di forum keselarasan antara praktisi dan akademisi dalam bidang kajian manajemen sumber daya manusia, dan forum yang pertama akan langsung disampaikan oleh kakak saya yang tercinta dan terhormat, Ibu Sari Sitalaksmi. Kepada Bu Sari, 20 menit, saya persilahkan. Ya, matur nuwun Bu Nasti, mohon izin untuk share screen ya, sebentar. Saya tidak punya banyak slides. Di sini forum ini saya tidak akan memberi kuliah, nanti kualat, lebih pada ini kalau istilah Pak Miftah curhat, ya ini curhat kolektif, tapi sebenarnya kita punya resource yang harus kita bisa leverage ya untuk kita gunakan untuk kemajuan negara gitu. Nah, jadi sedikit saya lebih fokus dari judul di poster ini karena kalau lihat ilmunya itu agak berat kalau kita keselarasan ilmu, akhirnya ini saya geser sedikit ke riset. Nah, ini saya mengambil istilah mode 2 itu ada satu artikel yang sangat menarik gitu ya. Yang isinya curhat juga gitu. Jadi tadi malam wah ini curhat, mau curhat gitu. Jadi mode 2 itu adalah bagaimana kolaborasi akademis dan praktisi. Karena kita sudah sering dengar, ini kebetulan banyak alumni yang kita juga ya, kalau kuliah-kuliah awal di MSDM itu ada research dan practice gap. Jadi ada kesenjangan antara riset dan antara akademisi dan riset. Asik main apa sendiri dengan permainannya sendiri gitu. Padahal sebenarnya kalau kolaborasi bisa luar biasa. Gitu. Nah, jadi ini saya ambil dari Dilbert ya, kartun-kartun yang seringkali mengkritik. Jadi ini ada Alice, I've decided to add resource to your project. We're human beings, not resources. Jadi ini ada di lingkungan SDM sendiri juga ada diskursus semacam ini ya. Would it help if I told you that resources are our most valuable asset gitu. Jadi artinya oke, jadi masih ada orang resource benar nggak ya? Gitu. Benar-benar kita tuh jadi sumber daya atau sumber diberdaya gitu. Nah berikutnya, experts say I can appear charismatic by setting high expectations. Or maybe you could improve your charisma by fixing your character flaws instead of making me work harder. Nah ini kemudian dijawab, no, I'm fairly sure the problem with my charisma is on your end. Jadi disalahin yang anak buahnya. Nah berikutnya nih masih ada satu lagi. This would be a perfect application for blockchain. I'm in marketing. Can you explain that in terms I can understand? I cannot doubt it. Kemudian berikutnya, because you are a bad explainer, right? Jadi ini blockchain dan sebagainya masuk digital transformation. Masih banyak kebingungan. Nah, SDM kita itu kira-kira akan bisa cepat menangkap apapun yang berubah di tadi mungkin disebutkan Pak Miftah itu di dunia global. Gitu. Nah ini yang terakhir adalah kutipannya, you'll be sorry when the world economy collapses. But I'll be okay because I hoarded gold at my house, numpuk-numpuk emas. On day 2, you'll trade all of it for a sandwich karena kelaparan. Only if I'm hungry. Gitu. Jadi ini ada sebuah kritik yang menurut saya sangat menarik gitu ya. Bagaimana perubahan di luar dan kemudian kita tuh aware nggak sih? Atau kita asik main di dalam gua gitu sebagai akademisi. Ada aja yang kita pakai main gitu. Tapi apakah itu punya dampak atau impact ya, kalau kita di ICCSP kan kita punya impact pada society atau tidak. Nah, ini Gubbins and Rosso mengatakan the research that business school produce has been
soundly criticized for failing to create new knowledge that turns management students into effective professionals and offers actionable guides for practice. Jadi ini sebenarnya Dennis Rousseau ini sudah sering kali menulis ya, memang salah satu scholars di SDM, bahwa keresahan ini sudah klasik dan sampai sekarang juga masih terjadi. Bagaimana kemudian, ini harus apakah saling mendekat, apa satu mendekat yang lain, artinya akademisi mendekat ke praktisi, atau kemudian sama-sama kemudian sudahlah kita memang punya expertise masing-masing, tapi kolaborasi mungkin menjadi solusi. Nah ini saya berdasarkan dari beberapa observasi dan juga pengalaman menjadi dosen Departemen Manajemen. Sampai tadi malam saya masih coba saya cek di e-journal, seberapa banyak sih publikasi yang di bidang SDM gitu ya. Yang kemudian betul-betul menunjukkan yang SDM ya, yang SDM dibanding finance, operation dan strategic management di bidang SDM untuk konteks Indonesia itu masih belum banyak, apalagi kita bandingkan misalnya studi tentang Cina, Vietnam, mungkin Malaysia. Jadi ini satu catatan tersendiri dan PR buat kita yang bidang SDM termasuk saya gitu. Nah, kedua students research, jadi pengalaman membimbing S1, S2, S3 gitu. Bukan salah, tapi kemudian didominasi pada topik dan approach metodologi yang marak di academic journals gitu. Apakah itu salah? Enggak juga gitu. Nah, tapi kan ini kita topiknya bukan salah menyalahkan, tapi bagaimana kita berkontribusi gitu, lebih besar atau lebih luas. Nah, di bidang SDM pun kalau melihat refleksi dari tesis dan disertasi itu lebih sifatnya behavioral, apakah itu mau individual, apakah mau tim, apakah mau organizational. Tapi yang hardware-nya SDM itu karena mungkin melihat waduh tantangannya berat ya, harus masuk ambil data untuk SDM itu mungkin berat. Jadi lebih banyak menggunakan behavioral yang kemudian responden akan lebih bisa di-grab gitu. Dominated by positiveness approach and hypothesis testing. Kemudian either using an HR practice or several isolated practices. Jadi kalaupun ada HR itu belum mengambil ke strategic notionnya dari HRM. HR iya, tapi kompensasi sendiri, training sendiri, tapi bahwa itu harus sama-sama in harmony secara horizontal untuk kemudian itu punya dampak secara strategik. Ini mungkin sudah ada tapi belum banyak. Artinya ini peluang besar sebenarnya. Follow mainstream unitary HR perspektif. Mohon izin kalau yang ini saya agak nekat, makanya saya taruh di belakang. Mainstream unitary kalau di SDM itu Bapak Ibu, mohon izin Pak Hani, mudah-mudahan saya nggak salah menginterpretasikan, itu ada unitary itu sifatnya top down. HR, human resource management itu sifatnya top down. Tapi begitu kita bottom up, nah itu kita agak, bisa nggak ya karyawan tuh have a say gitu ya terhadap kebijakan SDM. Maka ini nanti menjadi pengantar gap yang saya identifikasi berikutnya. Nah ini ada beberapa selected semi mode 2 saya bilang itu with Indonesian context. Tapi kuno-kuno ini Q1 semua. Jadi ini di Bulletin of Indonesian Economic Studies itu basisnya itu di Canberra gitu. Jadi banyak mengkaji kebijakan-kebijakan Indonesia. Yang nulis juga banyak Indonesianis, banyak juga orang Indonesia. Tapi tentang SDM, apakah itu level industri atau level kemudian nasional, itu terakhir kalau saya nggak salah 2009. Itu pun datanya dia pakai 2005. Saya udah baca artikelnya ini. Nah, jadi sangat disayangkan, padahal kalau lihat ininya ya affordable banget gitu maksudnya untuk dilakukan. Kemudian kalau kita bergeser yang sifatnya versusnya si unitary kan pluralistik ya, itu ada yang mengarah ke hubungan industrial. Ini banyak tapi ternyata nanti saya sampaikan didominasi oleh non orang HR, bukan orang HR tapi pada orang politik, orang fispol gitu, orang sosiologi, orang misalnya orang hukum. Jadi kalau HR, kalau ke hubungan industrial aku kayaknya itu geser-gesernya ke fakultas-fakultas tetangga atau bidang disiplin ilmu tetangga. Nah ini gap yang mohon izin untuk saya identifikasi. Ini nggak ekshaustif ya, tapi kira-kiranya seperti ini. Lack of academic research in the field of HR, but at the macro national levels itu kita lacking. Artinya lacking itu satu sisi, tapi satu sisi yang lain berarti itu peluang gede untuk kemudian kita masuk ke sana. Misalnya competence development of HR in Indonesia. Ya, kemudian yang nanti mungkin Pak Miftah juga bisa memberi curhatan ya, itu terkait dengan HR ini salah satu yang menjadi harapan sekaligus punya beban berat ketika ada pandemi, kan yang diurus orang dan orang itu bisa punya potensi sakit gitu. Nah jadi ini bagaimana in the face of pandemic gitu. Nah yang sering banyak saya temukan adalah riset semacam ini cukup
cukup progresif, tapi yang mengadakan itu ada misalnya ILO, Deloitte, McKinsey, mulai dari isu gender sampai isu misalnya terkait dengan pandemi, yang terkait dengan orang. Nah, ini apakah karena ini ada masalah funding yang menjadi isu, atau memang isunya itu agak ngeri-ngeri sedap untuk disentuh gitu. Berikutnya itu adalah poin berikutnya, lack of HR research using alternative lens of pluralism. Ini as opposed to unitary gitu. Nah, pluralism itu biasanya dipakai oleh sekolah-sekolah di hubungan industrial, alias ngurusi serikat pekerja gimana sih? Kita dulu pernah punya mata kuliah hubungan industrial kalau saya nggak salah, tapi kemudian hilang ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Jadi hubungan industrial itu di mata kuliah MSDM juga diselipkan menjadi salah satu sesi gitu. Padahal sekarang kalau ada apa-apa itu yang rawan, yang punya risiko besar itu ada keresahan dari karyawan. Nah, akibatnya apa? Yang kami dengan beberapa praktisi SDM itu melihat bahwa kita orang-orang SDM itu agak alergi gitu dengan serikat pekerja. Kemudian di praktek itu akhirnya tidak dijadikan mitra gitu. Ya, apakah itu karena dianggap aliran kiri, aliran kanan, atau karena kita punya andil dalam mendidik gitu ya, dalam mendidik bahwa ya harus unitary. Nanti serikat pekerja harus ngikut ya. Apakah itu? Nah, itu nanti menjadi catatan kita bersama. Kalaupun ada, itu biasanya dari scholar-scholar dari orang legal atau law gitu, fakultas hukum, sosiologi, dan misalnya politik. Nah, jadi ini saya berusaha gambarkan seperti apa sih sebenarnya kondisi ketenagakerjaan atau SDM Indonesia. Jadi kalau misalnya dalam masa pandemi sekarang, makanya saya angkat nggak HR tapi employment relations. Ada satu definisi bahwa employment relations itu mencakup hubungan industrial dan SDM. Jadi ini saya angkat payungnya untuk lebih tinggi. Ada global pressure, kemudian ada PR tentang unmatched between skills framework dengan transformasi industri. Jadi kalau saya di suatu simposium yang Bu Nurul juga hadir, itu saya ngintip di Future Skills Singapura, itu pemerintah Singapura itu misalnya itu menginvestasikan sekitar 4,5 juta dolar Singapura untuk meneliti 23 sektor transformasi map, membuat peta transformasi industri. Dari situlah kemudian diturunkan, oh industri ini butuh kompetensi kayak apa ya in the next 5 to 10 years misalnya. Nah itu kemudian diproyek bareng-bareng, oh berarti bisnis tanggung jawabnya apa, perguruan tinggi tanggung jawab apa, sertifikasi tanggung jawabnya apa. Nah jadi mereka ketika nanti ada perubahan sesuatu, mereka poolnya ada gitu, poolnya ada di dalam Singapura gitu. Dan ini cantolannya jelas adalah industri yang bergerak gitu. Jadi industri bergerak kemana, kita sebagai supply side-nya, kita, oh berarti kita nanti akan nyetak orang yang dibutuhkan industri 5 tahun akan datang. Jangan nyetak sesuatu yang kita nggak lagi akan butuh gitu. Nah jadi ini salah satu buat kita di Departemen Manajemen di FEB, apa yang bisa kita kemudian lihat kembali relevansinya terhadap kebutuhan ke depan gitu. Nah, jadi kalau kondisi Indonesia yang mohon izin yang sebelah kiri itu adalah low productivity, high unemployment, skills mismatch dan shortage, high working poor. Jadi orang miskin yang terpaksa bekerja kita sangat tinggi jumlahnya. Nanti ada bonus demografi yang kita udah masuk ke era itu, sektor informal yang banyak. Nah, jadi ini PR yang sudah ada sebelum ada COVID gitu. Nah, industri di satu sisi, di sisi yang lain itu ada transformasi peta transformasi kita bukan miskin, kita hampir nggak ada kecuali beberapa sektor subsektor tertentu gitu. Kemudian adopsi digital yang relatif lambat, bisnis ekosistem yang kemudian perlu dikaji ulang. Kemudian meskipun di ilmu manajemen itu kolaborasi dong antar pesaing, antar kompetisi, tapi ternyata di praktek itu masih lu gue gitu. Jadi kalau istilahnya itu tiba ya mati siji pati kabeh gitu. Jadi kalau misalnya di negara maju antar pesaing itu sudah mulai kolaborasi karena musuhnya itu adalah produk impor misalnya, atau jadi itu sudah nasional daya saing nasional yang dibahas. Nah kalau kita akhirnya asik dengan itu juga sama di industri, nanti mudah-mudahan saya nggak salah Pak Mirsa, jadi mohon dikoreksi. Jadi asosiasi di dalam industri juga punya peran penting di sini. Nah, kemudian berikutnya, nah ini karena ada COVID, ada tambahan PR, insurgence of layoff, makin banyak layoff, kemudian massive furlough, yang dirumahkan itu juga banyak, bahkan ada pabrik Nike itu yang nggak lama akhir tahun lalu atau akhir tahun lalu, itu mengurangi gaji, itu demo besar gitu, pabrik Nike, tapi tidak atas nama Nike ya, tapi artinya kontraktor yang mengerjakan produk itu
itu demo besar padahal tidak dipecat, padahal ya istilah kita, tapi dikurangi gajinya. Nah, jadi ini nyangkut yang tadi, kalau ujung-ujungnya itu ada SDM yang kemudian harus ditata karena menjadi fondasinya, tapi kok di sisi lain kita asik top down, suara dari bottom up itu kita nyampe nggak ya ke sana gitu. Nah, kemudian karena ada, ini saya mau izin yang hijau yang kanan, itu karena ada industri yang kondisinya begitu, ada premature job obsolete, tiba-tiba usang aja pekerjaannya. Shrinking employment, kemudian plant and company disclosure. Nah, kalau menurut saya, ini kemudian ini potential serious open tensions in the future. Jadi ada gesekan yang menjadi kuat, karena orang betul-betul yang muda, yang punya skill, itu nggak punya pekerjaan ternyata. Jadi ini biro jodohnya itu. Nah, kemudian ini menjadi real social dialogue and strategic human capital HRM. Jadi sebenarnya kita punya peluang besar untuk di area sini. Tapi merujuk tadi slide awal saya itu kok yang ke sana masih dari dunia akademik masih belum banyak, karena peluang itu juga sangat besar. Nah, sebenarnya apa itu mode 2 research HRM? Mohon izin untuk kembali ke sedikit akademik, sifatnya akademiknya. Jadi kalau mode 1 itu adalah disiplin based interest. Jadi HR ya HR, jadi keahlian banget di situ gitu. Tapi dari keilmuan berkembang terus. Bisa publikasi bisa Q tinggi bisa gitu. Tapi ada pemisahan antara researchers dengan practitioners. Jadi yang tadi Bu Nasi sampaikan, ini main sendiri, ini main sendiri. Nah, muncul yang mode 2 yang mulai menjadi perhatian di enggak baru-baru aja, sudah agak lama juga sebenarnya menjadi perhatian banyak scholars gitu. Practical problems driven. Jadi integrations between researchers and practitioners. Kita kolaborasi itu bukan untuk kita numpang saja menjadikan industri itu menjadi subjek penelitian kita, tapi bahkan pada saat kita menyusun research question dan melibatkan industri gitu. Menyusun research question dalam penelitian. Karena itu yang betul-betul mereka butuhkan. Nah, saya cukup sangat apresiasi dengan MMJ, Pak Hani dan kemudian Pak Ted itu di MMUGM itu di-encourage untuk penelitian itu solving real problems gitu ya. Kebetulan MM itu juga mahasiswanya punya banyak akses di perusahaan. Nah, itu is a very good start sebenarnya untuk mode 2. Nah, jadi tapi tetap ada tantangannya. Kenapa mode 2 itu tidak sepopuler yang mode 1 untuk kita para akademisi? Yaitu ternyata masih ada praktek ketertarikan budaya yang terinstitusionalisasi di lingkungan akademik yang buat mode 2 itu enggak terlalu seksi gitu dianggapnya. Kemudian uncertainties of mode 2 implementations, kalau kita udah punya begini, bisa nggak publikasi, diakui nggak untuk kenaikan pangkat, diakui nggak untuk kenaikan jenjang dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu shortage of comprehensive guidelines. Jadi minat itu mungkin ada, tapi caranya untuk bisa kemudian punya integrasi dengan praktisi itu kayak apa? Nah, jadi ini identifikasi oleh Guerci di tahun 2019. Di Human Resource Management, jadi jurnal HRM. Nah, dia menawarkan begini, ada 4 nih microphases of research mode 2. Co-development of research question tadi yang saya sampaikan dengan praktis. Dari awal itu sudah terjadi iteratif proses. Masalahnya apa, kemudian nanti diteliti. Nah, ini jadi kayak semi-action research, jadi yang kita sarankan bisa diaplikasikan juga untuk industri atau perusahaan. Design of collaborative spaces and mechanisms, kemudian jadi ini membangun kayak ekosistem penelitian baru gitu ya, terkait dengan integrasi ini. Nah, yang ketiga itu adalah design management of the loop iteratif. Jadi mungkin pada saat kita awal melakukan penelitian, kita curiga ini yang jadi masalah di lapangan, di perusahaan maupun di industri. Industri juga merasa punya agenda sendiri. Begitu ada tektokan, nemulah kayaknya neither salah, mana neither benar gitu. Jadi saya akademisi juga mungkin nggak pas, akademisi mungkin juga belum tepat banget. Makanya malah muncul sebuah question yang lebih betul-betul phenomenological gitu. Artinya muncul dari kebutuhan yang selama ini mungkin terkubur gitu. Unless itu kemudian ada diskusi dengan industri, kan industri punya expertise praktek, akademisi punya expertise mungkin metodologi dan teori. Tapi kalau nggak ketemu sama-sama, nggak ngerti bahwa sebenarnya masalahnya mungkin ya bukan yang diidentifikasi masing-masing. Nah, dengan proses diskusi dialog itu muncullah mungkin research question yang benar-benar dibutuhkan oleh industri dan juga nendang untuk kita para akademisi. Nah, jadi kemudian legitimasi dari outcome mode 2 itu juga masih banyak dipertanyakan. Jadi ini perlu kemudian dijawab dengan
Harus ada legitimasi yang lebih kuat. Nah ini saya dikasih waktu 20 menit, tapi ini kayaknya sudah mau kelar. Jam berapa sih sekarang? Nah, ini ada artikel yang menarik ya dari Feng Li Cook dan teman-teman di 2020, Probable Research Themes and Questions. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan, tapi hanya saya ambil beberapa contoh. Menurut dia peneliti ini itu dia mengungkapkan ini loh, riset SDM ke depan sebenarnya settingnya Asia bukan Indonesia. Tapi ternyata beberapa hal itu relevan juga buat Indonesia. Ada beberapa poin yang kemudian hasil dari literatur review Feng Li Cook dan teman-teman itu ada headingnya tuh tertentu gitu. Ini yang headingnya ada yang orangnya nanti saya sampaikan. Employee voice, diversity and inclusion itu yang pertama. Ada societal culture misalnya gitu ya. Maaf ini saya ketutupan wajah saya sendiri di monitor. Influence employees' willingness to voice their concerns gitu ya. Kemudian yang kedua, what if any types of diversity and inclusion policy and practices should be in place in the workplaces? Sebenarnya diversity and inclusion kan menjadi buzzword di bisnis sudah agak lama, tapi sekarang semakin menguat. Bahkan kalau kemudian perusahaan tidak mempunyai nilai-nilai semacam itu dalam perusahaannya, itu dianggap entah tidak modern, entah tidak terlegitimasi secara sosial gitu. Jadi ini menguat nih aliran ini. Dan itu ada misalnya what are the managers' attitude towards diversity and inclusion at that workplace. Hal semacam ini nyata terjadi di lapangan. Ini untuk employee voice, diversity and inclusion. Nah berikutnya well-being and employee resilience. Jadi menyambut call for proposals untuk buku studi kasus yang organizational atau business resilience saya rasa sangat relevan, tapi penyokong UGM dan penyokong SDM-nya itu ada apa ya yang kira-kira menjadi potensi di riset. Misalnya, what are the sources of stress anxiety at workplace? Pada masa sekarang nih, pada masa pandemi, ya jadi ngurusin PJJ anak, ngurusin pekerjaan. ILO di 2021 sudah menyampaikan ILO report bahwa apakah betul wanita atau gender perempuan itu yang merasa disadvantage ketika terjadi WFH. Karena pada saat PJJ pendidikan anak itu Gunasi rapat ya, aku bisa ngajari anakku. Nah, itu diadres oleh ILO di 2021 Januari atau Februari report itu. Nah, betul nggak itu terjadi di kita? Betul nggak terjadi di perusahaan kita? Betul nggak terjadi di industri? Nah, ini ide-ide semacam itu sebenarnya sangat banyak yang punya potensi untuk riset di bidang SDM. What types of employee assistance program misalnya have been provided by the employers gitu. Misalnya ada COVID. Ya, kita nanti jangan sampai ada kita nggak doa ya, atau kalau di depan ada sesuatu yang unprecedented kayak COVID-19, kemudian kita kayak panik lagi, kayak ngulang kaset belajar naik sepeda lagi gitu. Don't we learn something gitu ya? Don't we learn something? Saya ingat di artikel Harvard Business Review 2020 di akhir mungkin semester 2 tahun lalu, itu McKinsey mencatat bahwa beberapa perusahaan yang pernah mengalami krisis yang subprime mortgage yang di tahun 2018 atau 2008 ya, itu ternyata sudah membangun mekanisme untuk krisis. Jadi dia agak kaget juga, tapi tidak sedalam mereka-mereka yang biasa dalam kondisi ombaknya tuh tenang gitu. Itu McKinsey yang menyatakan seperti itu di Harvard Business Review ketika konsultan McKinsey itu menginterview beberapa perusahaan gitu atau mendampingi beberapa perusahaan termasuk mereka yang pernah didampingi saat ada subprime mortgage. Nah, hal semacam ini yang kemudian bisa menjadi catatan untuk alternatif topik ya untuk kemudian well-being dan employee resilience. Ini masih ada. Kemudian bagaimana membangkitkan atau resiliensi tahan bantingnya si karyawan. Organisasi ya tahan banting. Tapi organisasi tahan banting itu didukung oleh orang yang tahan banting enggak. Jadi bagaimana untuk membangun itu. Kemudian ini yang topik ketiga, crisis preparation and management. What change may happen after a crisis to the nature of the business, its locations, and the way production processes are managed. In the event of change, what are the implications for HR policies and practices such as compensation, recruitment, dan sebagainya. Pernah suatu diskusi dengan mantan pendiri DDI dari Dimensi Indonesia yang kemudian sekarang beliau menjadi Direktur SDM di Sampurna, sebelumnya pernah jadi Direktur SDM di Indosat Ooredoo. Sebelum krisis itu sudah membayangkan bahwa nanti kayaknya akan ada performance appraisal yang sifatnya ribut. Itu sedang disusun oleh beliau dan tim konsultan yang dia punya, udah keluar dari DDI kan.
Nah, ini ternyata begitu ada COVID relevan banget gitu loh. Tapi yang saya salut itu adalah kok bisa ya membayangkan seperti itu gitu. Maksudnya nanti kira-kira akan butuhnya ke sana. Jadi COVID itu malah mengakselerasi proses inovasi di bidang SDM. Tapi dengan apa? Terjun ke industri betul gitu. Kebutuhannya apa? Need assessment-nya ada di situ. Nah, dan sebagainya. Dan kemudian forward dirumahkan itu bukan sesuatu yang itu second best lah, bukan, tetap itu menyakitkan bagi karyawan yang kemudian mengalami itu. Akhir tahun lalu bulan September kalau tidak salah, Singapore Airlines have to say goodbye ke sekitar 4.300 karyawan. Singapore Airlines itu sudah seperti perusahaan keluarga yang kemudian ketika harus CEO-nya itu sampai harus terjun langsung sampai nangis bagaimana say goodbye ke sekian ribu orang. Tapi itu asesmen dari apa? Hanya kuartal pertama mereka rugi karena beda dengan Garuda, beda dengan maskapai yang ada di Indonesia. Kita masih bisa melayani rute domestik. Untuk Singapore Airlines nggak ada dari Changi ke mana pulau apa, itu masa naik pesawat. Ke Indonesia tuh masih we are blessed gitu. Artinya maskapai kita tuh masih. Tapi pertanyaan adalah kita resilient nggak gitu. Tapi Singapore Airlines sekarang negaranya kecil dan dia itu mengandalkan pada jalur internasional agak berat. Nah, jadi ini sudah diantisipasi, tapi ada kondisi yang betul-betul itu tidak terbayangkan atau unprecedented. Nah, ini bagaimana? Makanya ada judul besar Crisis Preparation and Management. Do we learn something dari pandemi? Kemudian yang muncul yang terakhir, wah sudah 1 menit. Oke, 1 menit. Bu Sari paham batuk saya. Ya. Ini terakhir Pak Bu Nasi, Green Human Resource Management. Jadi kalau nanti misalnya di industri itu udah mengarah ke produk-produk yang ramah lingkungan, orang-orangnya itu punya masa kesan. Jadi bukan hanya ngirit kertas, kita nggak pakai print, tapi di bermacam-macam proses bisnis itu HR-nya masuk enggak gitu. Oke. Nah, jadi ini oke. Terima kasih Bu Nasti. Rakroso 20 menit biasanya. Kalau kuliah lama. Oke, matur nuwun, saya mohon izin untuk menurunkan bendera. Ya, matur nuwun. Siap. Terima kasih Bu Sari, luar biasa, gegap gempita, tepuk tangan langsung kita bagikan untuk Mbak Sari dengan pemikirannya yang brilian. Sebenarnya kenapa 20 menit Bu Sari? Karena kalau lebih dari itu takutnya para pesertanya pada kabur, karena pada ketakutan PR-nya banyak banget ya sebagai akademisi. Thank you ya Mbak, itu benar-benar food of thought, benar yang membuat kita harus mikir. Nuwun. Something. Luar biasa, terima kasih. Dan kita akan bridging ke Pak Miftah, tampaknya Pak Miftah juga pasti sudah sangat bersiap ini untuk menyambut apa yang menjadi keluh kesah para praktisi di bidang manajemen sumber daya manusia. Baik, umpan langsung dilambungkan oleh akademisi Ibu Sari Sitalaksmi, dan umpan ini menjadi curhatnya akademisi dan juga PR bersama para akademisi yang hadir di dalam forum ini. Kita akan menyaksikan bersama-sama teman-teman semuanya apakah umpan ini akan langsung disambut oleh Pak Miftah dari kajian praktisi, atau kedua umpan justru dilayangkan untuk membuat kita makin mikir kita bisa melakukan apa untuk keselarasan ini. Pak Miftah, umpan langsung saya toast ke Bapak. 20 menit Pak, silahkan. Terima kasih Bu Nastiti, ini moderator kita ini membuat saya terus terang makin grogi, bukannya makin slow nih Bu, ya kan. Untuk ngimbangin Bu Nastiti agak berat nih. Oke. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah. Ini baru periode kali ini kadang saya sering keliru-keliru mewakili Kadin, karena pada saat yang bersamaan juga mewakili Apindo. Biasanya pengurus bidang SDM Kadin dan Apindo ini berbeda. Cuma periode sekarang kok ya orangnya sama. Jadi ketemunya ngundang Apindo akan ketemu Miftah, ngundang Kadin juga akan ketemu Miftah. Dan mungkin salam kenal nih kepada Pak Marwan, tadi sempat disampaikan oleh Bu Nasti, kemudian ada Pak Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Rocky. Ini Pak Harsono tadi sudah gelendengan di awal Pak, sebelum mulai sesi ya kan, jangan ada Bu Yulia. Oke. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan oleh Departemen Manajemen FEB UGM pada kesempatan kali ini untuk tadi sudah disampaikan oleh Bu Nastiti sedikit curhat dari dunia usaha, dunia industri terkait dengan situasi SDM yang ada di Indonesia. Hanya karena tadi Pak moderator ya Bu Nastiti menyampaikan sudah terlanjur di appoint sebagai global expertnya ILO, jadi hanya saya barusan curi-curi waktu menginsert 2 slide yang menjadi concern ILO sebagai sebagai perkenalan. Ini mudah-mudahan tidak mengganggu secara keseluruhan sesi tadi.
Kalau Bu Sari menghabiskan waktu 20 menit tanpa rasa, saya nggak tahu nih 20 menit apakah kemudian pegel-pegel, nanti tinggal ini apa namanya, saya kabari Bu Nurul, pegel banget Bu 20 menit. Saya mohon izin share screen ya, Bu Nasiti, Bapak Ibu sekalian. Silahkan Pak Miftah. Jadi terus terang 2 slide pertama ini baru saja saya insert, karena ternyata dari apa yang saya sampaikan ke panitia yang dibacakan saya sebagai global expertnya ILO. Jadi memang ini yang tadi sempat disinggung juga oleh Bu Sari. Memang ini yang menjadi perhatian salah satu di industri, terutama praktek manajemen SDM, karena pada akhirnya pada saat kita mempraktekkan prinsip-prinsip manajemen SDM yang namanya aspek perburuhan yang diatur oleh UN ini, terutama di bawah ILO, itu menjadi salah satu concern, terutama perusahaan-perusahaan anggota Kadin dan Apindo yang berafiliasi dengan atau punya joint venture dengan perusahaan asing. Prinsip-prinsip yang diatur dari ILO inilah yang kemudian sering diperbandingkan dengan regulasi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Nah, tadi sudah di-note sebetulnya oleh Bu Sari, apakah ini ranahnya MSDM atau beberapa praktek itu kadang dikaji oleh bagian hukum atau bagian apa namanya Visipol ya Bu Sari ya. Ya kan ini yang rasanya kami dari dunia usaha, dunia industri ya kan Kadin dan Apindo tidak tahu persis nih. Ini sebetulnya isu-isu internasional seperti ini ranahnya FA apa namanya manajemen atau ranahnya hukum atau ranahnya apa namanya Visipol atau jangan-jangan tempat-tempat lain. Tapi memang apa yang disampaikan oleh Bu Sari tadi itu selama sekian puluh tahun saya apa namanya berinteraksi di dunia MSDM-an ya kan dan juga membantu beberapa perusahaan di bawah Kadin dan Apindo yang punya isu perburuhan. Nuansa pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip ILO ini sangat mutlak diperlukan oleh praktisi MSDM yang ada di industri apapun jenisnya. Terlebih sejak tahun 2000 yang lalu, ya kan, 2000, tapi ini sebetulnya mulai dikampanyekan kira-kira 2009-2010, jadi setelah 10 tahun di launch, apa yang disebut sebagai Global Compact Company. Ini menjadi catatan buat kita, ini harus dicek terus, dimonitor terus, apakah pemerintah kita kemudian meratifikasi ataupun masih kajian. Ini termasuk topik yang menarik. Kalau nanti dari apa namanya akademisi ingin mengkaji dampak dari Global Compact Company ini terhadap iklim persaingan dunia usaha yang ada di Indonesia, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sekali lagi berskala global ataupun perusahaan-perusahaan yang berinteraksi dengan perusahaan di luar Indonesia. Kajian saya sementara dari Global Compact Company ini sebetulnya ada plus minusnya untuk Indonesia. Salah satunya adalah mereka menganut dengan apa namanya 10 Global Principle Anti-Corruption, di mana prinsip yang ke-10 itu yang sangat di-endorse dalam Global Compact Company, yang artinya bahwa tingkat perusahaan pun diminta untuk memastikan bahwa yang namanya praktek pemerasan ataupun penyuapan itu betul-betul tidak dilakukan. Dalam konteks ILO, dalam konteks persaingan global, sebetulnya ini memastikan adanya praktek yang fairness practice di masing-masing industri, sehingga seperti case-case yang sering kita baca di media, beberapa perusahaan besar, bahkan BUMN, melakukan praktek-praktek ini dalam kacamata global fairness sebetulnya quote-unquote sangat memalukan, karena dianggap bersaing, ya kan, tetapi menggunakan cara yang tidak fair. Ini dari kacamata ini apa namanya UN ataupun dari kacamata Global Compact Company. Tapi kalau nanti Bapak Ibu atau mungkin saya yakin ada yang sudah mempelajari ini, kita coba pelajari lebih detail. Sebetulnya dalam total konsepnya Global Compact Company ini ada, tadi saya sampaikan ada plus minusnya. Sebagai contoh adalah salah satu item yang perlu dikaji nanti dalam Global Compact Company itu adalah keterlibatan serikat pekerja ataupun keterlibatan karyawan. Salah satu perusahaan yang sudah meratifikasi ini dan kemudian mereka sekarang sangat survival, kemudian sangat struggle untuk memanage praktek SDM-nya adalah salah satu perusahaan otomotif. Ini di forum ini boleh nyebut brand ya, Bu Moderator ya? Saya mengkonfirm aja nih, kalau memang ini forum akademik mestinya nggak apa-apa ya, tapi kadang saya agak sensitif untuk nyebut brand. Kita di dunia akademis, Pak, kita value free, Pak. Jadi silahkan disebut, Pak, recording, tapi untuk internal kita dan notifikasi untuk semuanya bahwa ini di konteks akademik, no politics, please. Okay. Silahkan Pak Miftah.
Jadi salah satu yang kemudian waktu itu di 2011 atau 2012 saya nggak yakin persis, VW ya kan itu meratifikasi apa yang diatur oleh Global Compact ini, dan salah satu butirnya yang mengatur mengenai bahwa secara global operation-nya perusahaan korporasi akan mengatur jumlah maksimum mereka nyebutnya non-core team itu ya, kalau kita outsource ataupun kontrak atau PKWT itu the maximum level of 5%. Tapi global wide. Nah, begitu global wide itu diratifikasi oleh perusahaan itu, mereka langsung meredefinisi apa yang mereka lakukan di China. Karena selain operasinya mereka yang ada di Jerman, kemudian ada pabrik mereka yang ada di Jerman, termasuk kalau Bapak Ibu ingat, operasinya VW yang di Indonesia pun sempat terganggu, ya kan. Dan beberapa perusahaan Jerman juga kena dampaknya terkait dengan itu, karena kemudian union yang ada di Jerman dengan apa yang dilakukan oleh VW ini menyebar. Nah, pemahaman ini yang terkadang kalau kemudian kita itu sering, apalagi sekarang lagi kayak Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain, tanpa perspektif global tadi, sering kita itu rada-rada gagap bagaimana bisa mengantisipasi bahwa sekarang Indonesia tidak sendirian, free trade sudah terbuka bebas, kemudian persaingan kita itu sudah bukan lagi persaingan antar satu industri dengan industri yang sejenis, atau antar satu asosiasi dengan asosiasi. Ini sekarang kalau bahasa yang kita pakai di Kadin dan Apindo itu, persaingan kita itu sudah persaingan antar ekosistem. Nah, ini yang sebetulnya kemudian menjadi sangat kritis pada saat kita bicara mengenai persaingan antar ekosistem, kemudian kita melihat kesiapan SDM yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini nanti akan lebih sensitif lagi pada saat kita bicara mengenai praktisi SDM yang ada di masing-masing industri. Jadi SDM secara totalnya menjadi catatan khusus, ditambah dengan pemahaman praktisi SDM yang istilahnya masih sangat silo, melihat seolah-olah mereka bisa hidup sendiri. Ini yang menjadi catatan khusus buat kami di Kadin dan Apindo. Nah, ini sebagai pengantar, maka dua slide tadi saya tambahkan setelah Bu Moderator menyampaikan perkenalan, kenapa ini juga karena sejak dari 2016 saya aktif di ILO, kemudian di INUT sebagai global expert di ILO untuk khusus perburuhan dan pengembangan SDM sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti Miftahuddin, Kadin, ya kan akan banyak komentar-komentar saya terkait dengan isu yang sekarang ini digaungkan oleh pemerintah untuk percepatan pengembangan SDM. Oke, yang menjadi catatan adalah kami di Kadin dan Apindo sampai saat ini masih melihat bahwa isu SDM itu sebetulnya isu yang sudah lama. Makanya kalau sekarang Pak Jokowi menggaungkan mengenai vokasi dan lain-lain, kalau kita coba flashback dari zamannya Pak Sudomo dulu Menaker, beliau sebetulnya sudah menotis mengenai isu SDM. Makanya kalau kita lihat sejarah regulasi yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan pada eranya Pak Sudomo, ya kan di awal-awal pemerintahan Orde Baru zamannya Pak Harto itu, kemudian dibangun yang namanya BLK. Ini sebetulnya merefleksikan bahwa isu SDM itu bukan isu pemerintahannya Pak Jokowi saja, tapi memang dari zamannya Pak Sudomo sudah jadi isu. Kemudian lompatan berikutnya pada saat zamannya Pak Wardiman. Pak Wardiman di tahun 90-an di ujung masa pemerintahannya Pak Soeharto juga terkenal dengan yang namanya Pak Wardiman pendidikan sistem ganda PSG. Jadi lompatan berikutnya pada saat zamannya Pak SBY dengan berdirinya PNSD. Jadi ada banyak isu dan sekarang eranya Pak Jokowi. Pertanyaannya adalah dengan permasalahan yang sama kita SDM dan lain-lain, solusinya seperti apa? Nah, kan ini yang kami dari Kadin dan Apindo, representasi dari dunia usaha coba menyuarakan. Ya kan? Kalau boleh secara ekstrim disampaikan adalah solusi yang lama tidak bisa dipakai untuk saat ini. Kalau mau ekstrim way-nya. Kenapa? Situasinya sudah berubah. Pak Harto 20 tahun yang lalu sebelum lengser sempat menyampaikan bahwa anakku, ya kan, di video-video yang viral itu kan sering menyampaikan bahwa 20 tahun lagi itu nanti perdagangan bebas akan masuk dan lain-lain. Yang intinya Pak Harto waktu itu sudah menyampaikan cobalah untuk mencintai produk-produk dalam negeri. Itu Pak Harto 20 tahun yang lalu, itu bisa di-searching entah di YouTube dan lain-lain. Dan waktu itu sebenarnya kalau video itu dilanjutkan
dalam penjelasan yang disampaikan oleh menteri-menterinya Pak Harto adalah tantangan peningkatan productivity dan tantangan terkait dengan daya saing produk Indonesia. Jadi tidak secara eksplisit menyebut mengenai lanjutannya, saya tidak sampaikan karena nanti jadi nggak bebas politik ya Bu Nasti ya. Lainnya tidak sambutkan. Tapi itu oleh menterinya Pak Harto memang disampaikan seperti itu. Dan konstelasinya kalau Bapak Ibu coba telusuri, isu yang sama sebetulnya kalau Pak Harto itu menyampaikan di awal-awal 90 ya kan, tahun 87 pada saat waktu itu Wakil Perdana Menteri Australia Goh Chok Tong, waktu itu masih Wakil Perdana atau Menteri senior lah di Singapura, itu mencanangkan yang namanya Gerakan Productivity Nasional Singapura. Dan waktu itu Singapura clear memang kemudian mencanangkan dalam rangka peningkatan productivity-nya mereka itu adalah mereka meminta semua industri yang punya operation di Singapura untuk membawa the best practices management industri yang ada di dunia untuk datang ke Singapura. Sehingga mereka berubah yang namanya sektor kesehatan, mereka langsung mengambil sistem manajemen kesehatan yang paling advance waktu itu. Yang kita mungkin bisa terasa sekarang adalah mereka dengan Changi-nya. Ya kan? Itu sebetulnya dampak dari Spring, jadi waktu itu diintroduksi yang namanya organisasi Spring untuk peningkatan productivity mereka. Dan langsung dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri atau Menteri Senior tadi, Mr. Tong. Mr. Tong itu Goh Chok Tong. Ya kan waktu itu dia posisinya masih Menteri Senior. Dan itu yang kemudian diadop juga oleh kita tadi itu, makanya disampaikan gerakan produktivitas. Video yang Pak Harto sampaikan itu tidak dalam full version yang sekarang beredar. Tapi tulisan-tulisan mengenai kajian itu sebetulnya saya yakin tim UGM akan lebih banyak. Kalau saya itu kan hanya baca sebentar-sebentar saja, itu tidak mendalami. Nah, poin dari situ, isu SDM ini sebagai isu yang selalu ada, kita harus mencari alternatif. Kalau kita masih mengandalkan resource atau pendekatan-pendekatan yang lama, dan ternyata kita sudah punya evidence bahwa pendekatan yang lama itu membawa kita di titik kali ini, kita harus berani say, we have to change our approach. Kita harus berani. Nah, keberanian kita untuk memutuskan itu memang tidak ada jaminan itu lebih baik. Tetapi yang jelas metode yang lama membawa kita di titik saat ini. Jadi kalau kita tidak berani berubah, ya kan, ya sudah dipastikan. Padahal kita sering mendengar ayat yang menyampaikan bahwa jika nasib suatu kaum mau berubah, ya kan, ya rubahlah gitu. Artinya kita sendiri yang bisa merubah. Sementara kita lihat prospeknya sampai hari ini itu masih banyak relaktan, masih banyak seolah-olah itu bisa dipakai. Nah, ini yang menguji catatan. Ini nanti kita bisa diskusikan, ya kan. Nah, mengapa kita harus peduli? Ini sebenarnya lebih mengawal. Tadi mau saya ambil slide-nya, ya kan. Tapi saya karena 2 minggu yang lalu kebetulan ikut sesinya Naker, saya share saja apa yang di-share, ya kan, supaya dalam bentuk slide utuh nih. Kelihatan ya Pak Ibu ya? Yes Pak, mohon izin untuk diperbesar sedikit Pak Mirto. Yes, oke Pak. Saya ini hanya sebagai background saja. Yang menjadi catatan adalah terlepas dari data ini, yang pertama kan langsung disampaikan data penduduk usia kerja. Awalnya saya ingin bahas terkait dengan total penduduk kita itu sekarang didefinisikan kira-kira 270 juta. 270 juta, kemudian BPS ataupun Bappenas sama-sama merilis ada estimasi 2030, estimasi 2035, estimasi 2045. Tergantung perspektif dimensi waktu yang mau kita pakai. Tapi kalau tidak salah ingat, salah satu perspektif yang dipakai adalah 2035 itu penduduk kita akan mencapai kira-kira 320 juta jiwa. Nah, dalam konteks itu artinya kalau kita compare ke 270 juta saat ini akan ada tambahan penduduk 50 juta. Jadi sebelum saya bicara mengenai penduduk usia kerjanya, in total population-nya kita akan nambah 50 juta. Nah, dalam konteks ini sebetulnya kita bicara mengenai daya saing, kualitas SDM, productivity itu kemudian menjadi make sense. Apakah dengan tambahan 50 juta jiwa tadi itu, ya kan? Karena sudah pasti yang sifatnya need yang terkait dengan individu kayak misalkan makanan, minuman, sandang, ya kan, itu berarti harus equal peningkatannya untuk pemenuhan 50 juta. Tapi need yang sifatnya bisa share kayak rumah, kemudian kendaraan,
fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, oke lah kita bisa hitung rasionya. Tapi rasio untuk memenuhi 50 juta tadi tambahannya in addition, artinya kalau 50 juta itu nanti kita prediksi lagi, yang belum pernah kita kaji lagi itu adalah transaksinya. Karena di balik penambahan yang 50 juta itu kan ada yang, istilahnya ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang lahir, ada yang meninggal, kan ada itu. Nah, transaksi tahunannya itu yang kita harus lihat sebetulnya di situ. Nah, dalam konteks inilah kalau kami di kalangan dunia usaha dan dunia industri, artinya kita tertantang untuk menciptakan lapangan kerja sejumlah itu. Makanya nanti baru kita bicara mengenai penduduk usia kerja. Sementara tadi Bu Sari juga sudah menyampaikan di data yang disampaikan oleh Kemenaker ini juga terrefleksi di sini. Bahkan di beberapa forum itu sering, kalau saya dalam konteks iseng itu sering menyampaikan, kenapa ya kita ada definisi informal. Jadi semacam mempertanyakan definisi kenapa sih informal gitu. Kenapa mereka tidak kita state formal tapi memang skillnya kecil gitu loh. Karena begitu di state informal itu seolah mereka tidak bayar tax, mereka tidak bankable, mereka tidak bisa dijangkau, mereka tidak bisa didata. Nah, kalau seperti itu bagaimana kita memperbaiki mereka? Sementara ini target yang kita mau perbaiki. Walaupun memang definisi formal informal itu secara klasifikasi di UN-nya memang ada, tetapi beberapa negara terus terang menolak mendefinisikan itu sebagai sektor informal. Ya kan, artinya mereka coba minimize gitu loh, dan itu dijadikan target tahunan. Sama dengan tadi waktu saya bicara productivity, dalam beberapa forum productivity itu sering dianggap sebagai hasil, bukan target yang harus dicapai. Jadi productivity kita naik 3%. Sering kalau dalam forum itu saya kemudian curious nanya, 3% itu artinya cukup, enggak, kurang, atau berlebih? Targetnya berapa? Idealnya Indonesia itu naik productivity-nya berapa? Begitu kita tidak berani state target productivity-nya berapa, akhirnya productivity dianggap sebagai riset, no effort untuk achieve. Padahal kalau tadi di-compare dengan Singapura, Mr. Tong itu jelas mentargetkan productivity Singapura melalui Spring Organization itu harus naik berapa. Nah, ini berdampak dalam kita penyiapan SDM. Jadi kayak let it go, bukan we have to go, bukan. Jadi yang penting mengalir. Ya, karena yang penting mengalir, sementara negara tetangga itu serius. Ya kan? Jadi sebetulnya kembali ke effort kita sendiri mengenai apakah Indonesia ini akan sejahtera atau enggak. Nah, dari situasi ini sebetulnya merefleksikan kita ini serius enggak sebetulnya, ya kan? Itu yang menjadi catatan dari dunia industri ini. Kalau kita memang serius, lihat bahwa kita ada kesulitan mendefinisikan, dan itu kita catat sebagai kesulitan. Apalagi dengan adanya UGM dan perguruan tinggi yang lain, saya yakin kalau kita bisa mengkolaborasikan semua resource yang ada di Indonesia, kesulitan-kesulitan mendefinisikan sektor informal itu bukan hal yang sulit untuk diselesaikan. Yang penting ada kemauan. Istilahnya kalau gini, there is a will, there is a way, gitu, ya kan? Nah, ini yang memang harus didefinisikan. Kalau sementara kita pasrah, sama dengan ada beberapa seminar, ada yang menyampaikan prediksi selama pandemi sektor-sektor ini turun, sektor-sektor ini naik. Kembali saya challenge dalam konteks mindset, ya kan, bagaimana menjadikan sektor yang diprediksi turun itu untuk Indonesia menjadi advantage, dan bagaimana memastikan sektor yang diprediksi naik itu betul-betul naik di Indonesia. Jadi jangan diterima hasil riset itu sebagai given. Hasil riset kita harus terima sebagai, terus kita mau ngapain? Kan sering tuh di seminar itu ada asal, oh ini sektor-sektor ini turun, sektor-sektor ini naik. Loh, kalau kemudian itu dikampanyekan dalam bentuk kita seolah-olah menstimulir diri sendiri, bahwa sektor itu turun, kemudian pada saat turun beneran kita amin, oh iya memang risetnya menyatakan itu turun. Itu kan hanya orang-orang quote unquote yang, loh kita dikasih otak ditaruh di mana? Hal yang sama pada saat sektor ini diprediksi naik, seolah kita senang nih, oh sektor naik, terus kita lengah, doing for nothing. Ya akhirnya turun juga gitu loh. Nah, dalam konteks itulah termasuk dengan penyiapan SDM, ya kan, buat perencanaan yang matang. Setiap sektor butuh SDM berapa banyak, dengan quality yang seperti apa. Let's do it together. Tidak mungkin diserahkan ke satu institusi tertentu, tidak mungkin diserahkan kepada seseorang, tetapi memang kita harus kolaborasi. Ini yang tadi saya sampaikan sebagai salah satu bentuk untuk kita menjadikan itu sebagai satu ekosistem. Ini contoh, ya kan. Saya akan lanjutkan ke slide PowerPoint saya.
Nah, ini yang menjadi notice di Kadin dan Apindo, kita harus peduli karena sampai saat ini tadi saya minta maaf nih Bu tadi ngambil bahasa dari Bu Sari juga. Kalau tidak, kita itu TGTB. Maka di beberapa forum saya ketemu dengan para leadernya serikat pekerja, saya sampaikan bahwa kalau ini tidak menjadi kepedulian bersama, termasuk teman-teman serikat pekerja, nanti yang akan merasakan akibat dari ketidakpedulian kita itu adalah anak-anak dan cucu kita. Di beberapa kesempatan saya mulai mengguyonin ke teman-teman serikat pekerja, nanti jangan harap ya tahun depan nitip lamaran pekerjaan ke saya. Kenapa? Saya susah nyari lapangan pekerjaan, mau job mempertahankan pekerjaan yang ada saja susah kok. Suruh nitip anaknya mereka, adiknya mereka, tetangganya mereka. Nah, mereka teman-teman serikat pekerja mulai aware bahwa ini bukan isu dunia usaha saya, tapi ini isu bangsa. Isu bersama harus diselesaikan hand to hand, ya kan, dengan semua. Makanya saya terima kasih kepada UGM ini sudah memberikan kesempatan forum curhat ini, karena sekali lagi kami dari dunia usaha dan industri nggak bisa menciptakan lapangan kerja sendirian tanpa ada kolaborasi semua unsur elemen yang ada di negara, yang ada di bangsa. Harus, ya kan, tadi Bu Sari sudah menyampaikan, even dalam konteks riset pun, ya kan, banyak sekali topik-topik riset yang mestinya antara dunia usaha dan dunia industri itu kolaborasi. Nggak mungkin. Kalau enggak, ya kan, industrinya juga kewalahan menghadapi persaingan, akademisnya asik sendiri, kalau tadi bahasanya Bu Sari, ya kan, asik sendiri gitu. Sementara kita gelagapan nih, kayak orang lagi butuh oksigen gitu. Nah, ini yang akan terjadi. Nggak mau oke. Nah, ini sebagai contoh. Ini mungkin ada kaitannya dengan yang tadi transformasi industri. Menjadi pertanyaan di kita adalah saya ambil contoh sebagai yang ini yang otomotif. Sekarang kita tahu bahwa otomotif kita ini sekarang pasti pakai ICE, internal combustion engine, ya mesin bakar lah, motor bakar mungkin kalau orang-orang teknik mesin yang ini, ya kan. Dan menjadi pertanyaan adalah future industri-nya otomotif itu akan dibawa kemana? Sekarang ini sedang disuarakan mengenai electric vehicle. Nah, whatever dengan itunya, yang ingin saya ambil contoh di sini adalah ini contoh roadmap yang dibuat kaitannya dengan SDM. Jadi ini roadmap yang dihasilkan dari setelah sekian banyak proses penggalian data dari total 700 sekian industri manufacturing yang kontribusi di industri otomotif yang ada di Indonesia. Kita sempat riset untuk kurang lebih 420-an. Jadi 60% lebih dari data yang ada di Indonesia itu sekarang ada di Kadin dan Apindo mengenai planningnya mereka. Kemudian ada proses justifikasi dengan beberapa ekspor manufacturing dan ekspornya otomotif terkait dengan isu ini. Yang menarik adalah ini yang kita sebut sebagai roadmap industri otomotif 2015, 2019, 2020, 2024, 2025 sampai dengan 2035. Dengan asumsi-asumsi yang ada, ini saya akan shifting lagi ke slide aslinya saja, ke paper aslinya. Saya sambil menyapa Pak Miftah, mohon izin Pak, 5 menit lagi Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini paper aslinya. Jadi kaitan dengan transformasi industri, untuk sektor otomotif dengan situasi global dan domestik yang sudah dikaji oleh asosiasi dan beberapa ekspert akademisi, ya kan, kalau nggak salah juga ada beberapa guru besar dari UGM ikut terlibat, yang sempat ketemu saya langsung dengan guru besar dari ITB dan IPB. Ini yang kemudian dibuat roadmap. Jadi roadmap ini bisa berubah kalau kebijakan pemerintahnya berubah. Jadi roadmap waktu survei ini diadakan adalah mobil listrik itu akan keluar di tahun 2027. Kemudian waktu itu kalau Bapak Ibu ingat, pemerintah kita, ya kan, waktu masih Menteri ESDM-nya itu Pak Yonan, mengkampanyekan untuk mulai biodiesel. Kan biodiesel, kemudian akan masuk mulai mobil hybrid. Tapi kemudian sekarang petanya berubah nih. Oke, petanya berubah, nanti kita bisa adjust lagi, ya kan. Nah, yang menjadi menarik lagi yang sering kontroversi di dunia akademisi itu dalam riset ini juga sudah ada konfirmasi mengenai automation ratio dari semua industri. Jadi planning roadmap industrinya, automation ratio, ketemulah tipikal kebutuhan SDM-nya seperti apa. Level manajerial seperti apa, teknikal seperti apa, yang kemudian waktu itu diriset oleh timnya Bu Sari, yang dipimpin oleh Prof. Tajudin, kalau nggak salah di UGM, tapi bukan di FEB ya Bu Sari ya, dari Visipol, kalau tidak salah Profesor Tajudin, karena kita ingin melihat dari aspek sosiologi dan antropologinya, ya kan, ketemulah beberapa item yang didefinisikan sebagai future skill need untuk sektor otomotif.
termasuk tahunnya. Termasuk diidentifikasi yang merah-merah ini Indonesia sangat tidak siap, dan kalau industri ini harus bertahan ada note di bawah. Ini harus joint activity dengan negara lain. Item-item ini mungkin beberapa rekan yang dari Fakultas Teknik nanti akan ada keberatan. Tapi begitu kita konfirmasi ke beberapa guru besar, kemudian beberapa guru besar itu sempat kita ajak juga melihat apa yang terjadi di Jerman dan apa yang terjadi di Jepang, baru adanya perubahan mindset. Nah, peta ini sekarang berubah karena ternyata mobil listriknya maju, sehingga kebutuhan baterai teknologi ini maju ke tahun 2022. Nah, situasi-situasi ini yang kemudian beberapa otomotif itu industrinya kolaborasi dengan BUMN, terutama Pertamina, ya kan, untuk menyiapkan isu ini. Satu isu yang sampai sekarang kita belum selesai dalam industri ini adalah terkait dengan sampahnya dampak dari baterai ini. Jadi memang itu yang nanti banyak sekali bisa dikolaborasikan. Nah, termasuk kemampuan praktisi MSDM yang ada di industri mengidentifikasi kebutuhan need-nya, ya kan, masing-masing industri juga menjadi tantangan tersendiri, shifting seperti itu. Nah, ini menjadi catatan dalam kaitannya manajemen SDM dengan isu transformasi industri. Jadi beberapa proyeksi itu yang kita nih suka ada hilang nggak ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian dengan kajian-kajian yang muncul di beberapa sektor itu, ini dari Kadin dan Apindo mengusulkan percepatan. Secara prinsip saja, bahwa mau tidak mau memang transformasi industri harus align dengan penyiapan SDM. Alignment industrial strategy dengan penyiapan SDM. Nah, hanya yang mencatat saat ini, kita itu sering konsentrasinya di gear 1 terus. Jadi, selalu isu yang dibahas itu adalah kualitas, kualitas kurikulum, fasilitas di pendidikan, dan ini dalam situasi saat ini kita sebenarnya mulai menyuarakan bahwa isu yang sering dibahas sampai saat ini masih muncul itu adalah isu fondasi, isu dasar. Ya kan? Yang isu dasar itu akan menyelesaikan memang fondasinya, tapi kebutuhan Indonesia kita harus segera move di pengembangan ekosistem dan alignment-nya dengan industri. Ini yang sebetulnya kita sangat berharap untuk bagaimana total gear ini bisa ada yang mengiramai, ada yang mendirijeni untuk bisa berjalan penyiapan SDM-nya, pengembangan industrinya, terus semua elemen-elemennya termasuk perguruan tinggi yang menjadi ini. Nah, hanya memang menjadi catatan, saya akan percepat saja. Dari sekian banyak yang bentuknya perkata-perkata ini, vocational committee, manpower planning, dan lain-lain, dalam beberapa diskusi ternyata kita ketemu bahwa persepsi kita itu masih beda. Jadi kemudian saya itu sering flashback, wajar saja waktu itu Mr. Tong, ya kan, selaku menteri seniornya Singapura, kemudian di dalam Spring Organization itu dibikin working group, tim-tim yang akan menyelesaikan isu-isu teknis seperti ini. MPP saja kita punya banyak sekali definisi, banyak sekali perbedaan. Ya kan? Kemudian informasi pasar kerja juga sama. Jadi semua ekosistem yang saya coba sampaikan di sini ternyata definisi antar university kadang beda, definisi antar asosiasi kadang beda, definisi ini yang ibaratnya kita butuh penyamaan. Nah, penyamaan ini yang nanti diharapkan bisa melengkapi irama tadi itu. Ini saya nggak akan sampaikan secara detail, ya kan. Nah, tadi juga Bu saya udah note, memang terkadang pada saat kita bicara manpower planning lebih teknis, sebetulnya sering yang dihitung itu hanya headcount. Padahal sementara situasi saat ini adalah headcount itu akan dikonversi menjadi labor cost, dan labor cost itu harus bisa dikomunikasikan dalam bentuk daya saing. Sebagai contoh, di beberapa forum saya sampaikan, industri dari luar akan menarik investasi ke Indonesia. Salah satunya adalah harus ada jaminan biaya kenaikan labor cost itu tidak lebih dari 4%. Tapi bagaimana komunikasi ini bisa nyampe kepada pelaku MSDM pengambil keputusan di masing-masing industri? Bagaimana mereka jaga? Sementara kita punya risiko terkait dengan CPI, inflasi, dan risiko terkait dengan harapan kepada karyawan. Nah, inilah sebetulnya teknokratiknya labor cost di masing-masing industri terkait dengan labor cost harus bisa berjalan dalam bentuk perencanaan tenaga kerja. Dan sementara kalau di beberapa yang sering saya temui di praktek di organisasi itu masih sering bicaranya itu berhenti di headcount. Berapa MPP-nya? Oh, 700 orang, Pak. Tapi bertanya 700 orang berapa labor cost-nya? Berapa dampak cost per unitnya? Ini belum ketemu. Ini menjadi tantangan sendiri di praktisi MSDM yang ada di Indonesia. Nah, sehingga isunya seolah MPP, manpower planning dan lain-lain itu ini secara sistem nasional padahal nge-link dengan yang namanya informasi pasar kerja. Kalau kita mulai breakdown,
komponen-komponen yang ada di perencanaan tenaga kerja, salah satunya komponen yang dalam bentuk transaksi. Ya kan? Jadi kalau kita industri itu melakukan perencanaan tenaga kerja, mulai dari projection terhadap bisnis sampai beberapa item yang menjadi competitive benchmark di masing-masing industri, salah satunya ada komponen transaksi. In-out-nya, nah inilah yang sebetulnya bisa di-capture di terkait dengan kebutuhan kita untuk informasi pasar kerja. Ini yang sehingga karena terlalu banyak kompleksnya isu-isu terkait dengan penyiapan SDM itu sering kalau dalam isu informasi pasar kerja kami di Kadin dan Apindo itu mengajukan single question saja. Kalau setiap warga negara ditanya, kalau mereka butuh mencari informasi tentang pekerjaan, jawabannya bisa seragam, berarti kita punya informasi pasar kerja yang firm. Tapi kalau kita bertanya kepada si A, oh kita nyari di koran A, tanya kepada si B, oh kita buka website, tanya kepada si C, oh kita datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja tempat, artinya kita belum punya informasi pasar kerja yang firm, yang dipahami oleh seluruh warga negara. Ini menjadi tantangan kita bersama. Ini saking kompleksnya, kemudian kita sering mengajukan simple deh. If we can answer this single question, berarti kita bisa punya informasi pasar kerja. Nah, sebagai catatan, memang percepatan pembangunan SDM kita harus memastikan ekosistemnya dan menyambung yang tadi disampaikan oleh Bu Sari dan juga Ibu Moderator. Pada akhirnya memang kebutuhan SDM di industri ini sangat banyak dan kita butuh kolaborasi dengan akademisi terkait dengan bagaimana ini perubahan yang muncul di praktek global dan di industri dalam negeri ini bisa ada yang mensistematiskan. Ada kajian-kajian yang yang berubah ini, yang berubah ini, yang berubah ini. Apalagi kalau melihat tadi transformasi industri yang dibutuhkan, bisa kami sampaikan bahwa saat ini kami belum melihat roadmap yang firm terkait dengan transformasi industri yang ada di Indonesia. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu Moderator. Mudah-mudahan waktunya pas. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Miftah untuk sharingnya yang kembali membuat kami, wow, ternyata banyak sekali PR yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu, pada saat ini posisi balon itu ada di mana-mana, yang semua balon ini berisi pertanyaan-pertanyaan, dan balon ini siap untuk ditembak supaya kita mendarat down to earth, mengetahui ada permasalahan apa, dan kita harus apa nih dengan kondisi ini. Baik, saya mengawali nih diskusinya. Bu Sari menyampaikan bahwa ada sekian banyak yang harus dilakukan akademisi ketika dia akan merespon kondisi kebutuhan bisnis yang ada. Sementara sisi Pak Miftah menyampaikan bahwa ini ada sekian banyak hal yang ada di sisi praktisi, tapi kemudian di sini akademisi juga harus capturing ini, bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Nah, izinkan saya berada di posisi akademisi terlebih dahulu, Pak Miftah. Window untuk accessing the information, Pak, untuk mengakses informasi tersebut bahwa there is a needs of analysis, there is a needs of something that we need to do. Itu kemudian bisa diakses di mana, Pak? Dari akademisi yang sekarang ini hadir di forum kita, ada yang di level S1, ada yang di level S2, ada di level S3. Pak Miftah, mohon izin, silakan. Terima kasih, Bu Moderator. Jadi kita sempat kepikiran juga Ibu pada saat merumuskan 3 gear tadi. How we start and who will start. Nah, pada saat kita mengajukan pertanyaan itu, karena gear itu memang ada banyak yang harus kita benerin. Kita waktu itu menyampaikan, jadi sebelum Pak Presiden Jokowi pergi ke Jerman di April 2016, betul. Kita menyampaikan bahwa kita bisa mulai dari pemagangan. Jadi dari titik mana kita bisa mulai? Karena waktu itu yang menjadi isu adalah kita ingin gandeng semua nih. Jadi kita tidak bicara riset, karena kita ingin membentuk yang lain, kita harus hand in hand, harus kerjasama. Nah, pada saat bicara pemagangan itu nanti ternyata banyak komponennya saat itu. Kemudian kedua, siapa yang memulai? Kita sampaikan harus ada komite vokasi. Kalau kita bicara vokasi, tapi kalau kita bicara SDM berarti nanti harus ada komite. Kalau kita mau ngikutin persis yang ada di Singapura, ada komite ekonomi yang di Singapura itu pakai ekonomi komite. Jadi tergantung pola yang mau dipakai mana. Tapi yang jelas apapun bentuknya ini tadi, sebenarnya lebih kita ingin menggandeng semua unsur stakeholder, key stakeholder.
Sebagai contoh kalau bicara di Jogja, sebenarnya di Jogja sudah menjadi blessing nih, karena di Jogja harus dibentuk yang namanya komite vokasi daerah, ya kan? Di situ ada representasi akademisi, ada representasi pengusaha, ada representasi government, dan ada representasi tokoh masyarakat, ya kan? Itu sebetulnya blessing. Nah, yang menjadi tantangan adalah setelah para partis ini berkumpul ngapain, ya kan? Nah, paralel kita latihan untuk kolaborasi dalam bentuk menjalankan pemagangan. Setelah unsur-unsur ini ketemu adalah tentukan strategi pertumbuhan ekonominya. Kalau mau bahasa kerennya adalah roadmap industrinya mau seperti apa. Jadi misalnya kita bicara nih mengenai Jogja. Oh, Jogja sudah komit untuk mengembangkan sektor pariwisata. Menjadi pertanyaan adalah sektor pariwisata seperti apa yang ingin dikembangkan Jogja. Waktu di kesempatan yang diberikan oleh Komite Vokasi Daerah Jogja, saya kasih contoh bagaimana pemerintah kota Tokyo mendesain perencanaan pengembangan pariwisata untuk Tokyo. Saya sampaikan, Tokyo itu pariwisatanya berkembang bukan karena Borobudur, tapi mereka bentuk ekosistem pariwisata. Jadi mereka mapping tuh, jadi Tokyo paling utara sampai Tokyo paling selatan, dibuatlah ini bandara di mana, sehingga waktu itu ada, kalau kita dulu kenalnya Narita, ya kan, seperti Haneda, kemudian kita kenal ada Narita, ya kan. Setelah itu kemudian mereka bikin railway-nya, planning railway-nya, termasuk stopover-stopovernya sebelum orang itu menuju ke Tokyo Disneyland. Jadi dari orang mulai merapat di Narita ataupun Haneda, suasana bagi orang yang mau berpiknik itu sudah terasa. Landing, langsung di setiap bandara itu ada corner-cornernya Disneyland, corner-cornernya apa namanya, istilahnya Odaiba, corner-cornernya miniaturnya New York yang di sana, itu sudah ada itu loh. Nah, plan ini waktu kita sampaikan, artinya pada saat kita bicara sektor pariwisata, jangan hanya berpikiran hotel, jangan hanya berpikiran bandara, tapi kita create ekosistem pariwisatanya mau seperti apa. Sehingga in a simple, kadang kalau saya sebagai ekstrim waktu itu, saya ambil contoh adalah harus berani memberikan, istilahnya kolaborasi dengan pihak hotel, bermalam 2 malam, silahkan jadi 3 malam. Bayar 2 malam, bermalam untuk 3 malam. Kenapa? Harapannya pada saat visitor itu stay more longer, dia akan spend banyak, pajaknya restoran, makanan-makanan yang di-spend oleh turis itu, mestinya di-spenda pisang itu yang dikompensasi ke hotel. Sehingga tidak ada lagi strategi pricing sendiri-sendiri, strategi pricing as a ecosystem. Nah, ini yang butuh kajian holistik. Itu tadi, kalau begitu kita mengkaji secara holistik, kebutuhan akan SDM berkualitas menjadi penting. Karena sekali lagi, peningkatan kualitas SDM itu akan dirasa penting pada saat kita ada kebutuhan peningkatan mutu produk ataupun pelayanan. Kalau kita tidak merasa pelayanan mutu produk dan pelayanan, peningkatan kualitas SDM bisa dibilang nggak dirasain apa-apa. Nah, hal-hal seperti ini terrefleksi pada saat apa yang membedakan pekerja itu tersertifikasi atau tidak. Tukang bangunan tidak tersertifikasi pun boleh bekerja. Artinya apa? Tuntutan kualitas akan pekerjaan tukang bangunan nggak ada. Ya buat apa disertifikasi? Nah, kalau need akan peningkatan mutu produk dan jasa ini tidak ada, isu peningkatan kualitas SDM hanya akan menjadi isu. Nah, padahal peningkatan kualitas pelayanan dan produk itu menjadi kunci utama daya saing. Nah, ini yang menjadi sebetulnya catatan-catatan di kita. Tanpa pemahaman yang seperti itu, ibaratnya orang hanya ngomong, tapi sebetulnya nggak ada ruhnya, nggak ada soul-nya. Di beberapa kesempatan saya bilang ini pembicara kayak zombie nih, ya kan? Dia membicarakan sesuatu tidak ada. Jadi kalau kita sering Jumatan itu, kalau buat yang Muslim, ya kan kadang kita ada ngerasa nih Jumatan khotbahnya ngantuk. Kenapa? Nggak ada energinya yang ditransfer dari pembicara kepada yang mendengarkan, ngantuk. Mungkin dia baca buku atau dia tidak menjiwai dengan apa yang disampaikan. Minta maaf kalau kepanjangan, Bu Moderator. Silakan. Terima kasih Pak Besta. Dan kalau melihat dari yang ada di energi kita, Pak, ini kayaknya energi pancaran kita terlalu kencang, Pak, sampai ke audiens. Sampai audiens sekarang semuanya domblong ini, Pak, kayaknya, Pak.
karena belum ada yang bergerak di Q&A dan juga belum ada yang bergerak di chat box. Jadi silahkan teman-teman, Anda dilemparin berbagai macam bola nih. Kalau Anda kemudian tidak defense, wah Pak Miftah dan Bu Sari makin akan melempari lagi PR untuk Anda. Mbak Sari, kerjaannya kan banyak banget nih Mbak. The question is, kita kan punya limitasi juga Mbak, jadi akademisi. How to upgrade ourselves Mbak, untuk bisa grabbing the gap. Setelah ini forumnya ke Pak Harsono yang tampak tadi juga sudah angkat tangan. Monggo Mbak Sari. Baik, saya makasih Bu Moderator, Jeng Nasti. Jadi saya pendek aja supaya nanti Pak Harsono atau forumnya akan bisa lebih berkontribusi. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya isunya banyak, yaitu tadi malah kita bingung mana yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya porsi S1, ya kita riset S1, porsi S1 ya kita mencari topik yang kemudian nanti menyiapkan, ini sebenarnya udah digagas ya oleh Mas Rangga sama Mas Wayan gitu, bagaimana mendekatkan dengan industri. Ya, tapi perlu kemudian ditekankan pula bahwa ini pentingnya bukan kita nunut, karena kalau kita nunut di industri, industri merasa direpotin gitu. Jadi industri juga merasa mendapatkan manfaat, perusahaan mendapatkan manfaat dari kontribusi teman-teman yang ikut skripsi di sana. Tesis juga sama. Disertasi juga sama. Gitu. Jadi saya sekali lagi tidak menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh teman-teman itu salah, bukan, tapi ini ada peluang besar sebenarnya. Nah, tapi karena kita tidak biasa, itu kan masuk ke zona yang mungkin asing ya, zona yang kemudian, masuk ke situ nanti ditagih. Jadi kan semi konsultan mungkin ya sifatnya, atau jadi karena apa yang disarankan akan perlu diaplikasikan. Nah, jadi kalau misalnya berjejaring itu menjadi penting, karena kalau kita di akademisi itu tidak memanfaatkan jejaring kita di baik itu di birokrasi maupun kemudian di bisnis, ya kita hanya bukan sekedar ya kita kemudian terlalu banyak fokus di teoritis dan kemudian yang disampaikan tadi oleh Rousseau tadi, oh ya ini dikritik terus gitu karena kita punya potensi yang tadi Pak Miftah sampaikan itu megap-megap kekurangan oksigen, tapi kita nggak mau nyebrang gitu loh, nggak mau nyebrang, mereka juga kemudian enggan untuk masuk. Nah sebenarnya ini peluang itu sangat banyak dan nggak bisa Bu Nasti kalau misalnya itu riset banyak, riset gede, kemudian yang dikerjakan mahasiswa satu orang, itu nggak bisa gitu. Saya ambil contoh, minta maaf nih, belum diminta moderator, saya motong dulu nih. Yes, Pak Miftah. Saya ambil contoh satu yang konkret. Regulasinya ada, resource-nya ada, tetapi permintaannya on demand. Mengenai isu keselamatan kerja, K3 ergonomi, ya kan? Di tempat saya, begitu ada perubahan layout kerja dan lain-lain, kita itu selalu calling UGM untuk mengukur poin ergonominya seperti apa. Gitu loh, ya kan? Nah pertanyaannya adalah, lah kok kalau perusahaan-perusahaan yang nggak minta, siapa yang mengukur poin ergonominya mereka? Padahal saya yakin di ilmu basicnya MSDM itu dipelajari itu yang namanya kualitas kerja, ergonomi kerja di industri. Nah kalau dengan pola yang tadi sudah triple helix tadi itu, harapannya itu dibahas di vokasi, kita bisa rencanakan di Jogja ada perusahaan berapa industri manufaktur, ada berapa ahli ergonomi. Sekarang kalau ditanya, berapa poin ergonomi perusahaan industri manufaktur di Indonesia? Nggak ketemu. Industri pariwisata Indonesia nggak ketemu. Kenapa? Timnya UGM di kampus. Terus industrinya nggak mau ngomong. Regulatornya nggak mau nge-force, padahal yang punya budget mereka. Jadi sebetulnya dengan menjawab tadi pertanyaan Bu Moderator yang pertama tadi itu, dengan triple helix yang terbangun, kita sudah mulai sebetulnya mengidentifikasikan bentuk kolaborasinya seperti dari yang mulai strategik yang tadi disampaikan oleh Bu Sari, sampai yang operation. Ya kan operation tadi ergonomi kita kan operation banget itu loh. Bisa dilakukan, saya yakin kalau tim UGM atau tim semua university yang ada di Jogja kolaborasi, diminta mengukur poin ergonomiknya perusahaan yang ada di Jawa Tengah dan Jogja, nggak selesai itu setahun. Itu baru poin ergonomi. Yang kedua, misalkan lagi, kualitas pengelasan public facility, jembatan, halte. Yang ukur siapa itu kualitas ngelas? Asosiasinya ada, Dinas Ketenagakerjaan punya anggaran untuk itu, dipakai untuk ini. Saya jadi nanti suratnya kemana-mana. Itu akan bisa menjadi lebih efisien dan efektif kalau komite kemudian membahas. Sekarang ada berapa jembatan penyeberangan di Jogja, ada berapa halte di Jogja. Sekarang dicek kualitas las-lasnya seperti apa. Nah, kalau kita sudah bicara begitu, sertifikasi tenaga ahli las akan menjadi matters. Sekarang enggak. Yang penting bisa punya las kabit melas gitu loh.
Tapi begitu kita dicek kualitas penyeberangan penyeberangan orang, kualitasnya begini, kita panggil tuh kontraktornya, sertifikasi tenaga kerjanya mana, itu baru matters. Dan itulah wujud kita dalam bentuk konkret yang namanya respect to people. Kita membiarkan jembatan rusak, membiarkan jalan rusak, itu sebenarnya wujud kita tidak menghormati masyarakat. Minta maaf nih, Bu Moderator. Ya, Miftah. Bapak, pembicaraannya sudah lebih berat dari khotbah Jumat yang barusan saya dengarkan. Kalau udah ngomong tentang how do we respect the community, ya kita punya PR banyak sekali. Ya. Pak Harsono, mohon izin Pak Harsono, berkenankah Bapak menjadi pemadam kebakaran Pak dari kegundah-gulanaan yang sekarang sudah semakin membuncak di forum kita? Aturaken Pak Harsono. Begini, ini pertama saya lalu menjadi jelas bahwa permasalahan yang diungkapkan oleh Pak Miftah sama Bu Sari itu bermacam-macam ya. Jadi Bu Sari yang pada pembicaraan terakhir jadi bingung ya sama, saya juga jadi bingung. Tapi saya kira bagaimana bingung ini menjadi suatu kejelasan ya. Kalau izinkan kalau saya ngomong sedikit mungkin tidak tidak ilmiah, tapi ya ini pandangan saya lah. Jadi kalau kita melihat apa yang dimunculkan tadi, ini pertama ada semangat ya bahwa bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dan bermanfaat, itu satu. Itu. Lalu bagaimananya ini yang menjadikan permasalahannya. Saya ingin memberikan satu ya gagasan saja ya. Jadi kalau masalah human resource itu kelihatannya kalau saya dengar tadi itu ada yang paling luas itu yang human resource planning ya. Jadi berapa yang harus disiapkan dan sebagainya itu. Jadi ini satu masalah yang gede banget ya. Kemana dan ini akhirnya membawa kepada kebijakan-kebijakan nasional, ya kan, tentang pendidikan, tentang training dan sebagainya. Itu satu masalah yang gede ya. Lalu yang kedua di bawahnya itu yang saya pahami itu tadi yang dikemukakan khususnya mengenai perburuan, yaitu mulai dari ILO. Ya, kalau saya lihat yang dikemukakan oleh ILO, itu larinya itu mengarah kepada human welfare, kesejahteraan manusia, ya, yang anti korupsi dan sebagainya. Ujung-ujungnya kan akhirnya jangan sampai ada ketidakadilan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya is human welfare. Itu masalah katakan global yang diungkapkan tadi oleh Pak Miftah. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah yang lebih sempit, yang mungkin audiens yang S1, S2 dan mungkin S3 juga itu adalah masalah yang terkait dengan masalah yang tentang bisnis ya. Jadi pada company, corporation, whatever. Ya. Dan di sini kelihatannya ada 3 masalah besar yang muncul. Ya. Pertama adalah mengenai productivity. Yang kedua, dan ini sudah lama itu. Ya, zamannya yang dulu itu ya seperti itu. Ya. Lalu yang kedua adalah masalah competition. Competition is still there. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah labor welfare yang ada kalau kita ya awalnya dari yang ada di Indonesia. Kalau nanti konsepnya menjadi besar ya lebih luas. Itu permasalahan ketiganya ya. Yang pertama tadi adalah yang nasional, ya. Kedua adalah global dalam artian ILO, dan masalah bisnis yang kita masukkan di dalam
human resource atau human capital. Ya. Nah itu productivity, labor welfare dalam artian luas, ya, dan competition. Ya, how do we gain competitive advantage? Lalu research-nya ya. Saya kira kalau dari pembicaraan tadi, research-nya itu kalau yang tradisional dan yang disebut kadang-kadang ilmiah itu, ya itu banyak yang describing. Ya, ada relationship between variables dan sebagainya. Mas Rocky paling ahli itu. Jadi describing. Padahal yang sekarang dituntut oleh Pak Miftah dan dunia usaha is action oriented. Ya, action oriented itu bisa lebih banyak ke kebijakan, ya. Tapi juga ada ya, yang practice and human resource, ya, human resource practices yang harus muncul. Ya, tidak hanya menggambarkan kalau banyak repot di rumah, di pekerjaan lalu terpengaruh, itu kan lalu ya, dunia usaha lalu yuk ngopo. Ya, so what? Ya, jadi kalau action oriented memang lalu kemudian tidak dianggap sebagai ilmiah yang mendapatkan credit earnings itu ya, credit whatever, ya, untuk naik pangkat. Oke, jadi kalau ini diperjelas dulu, ya, lalu kita bisa masuk ke yang lebih dalam, ya. Poin apa? Lalu kita butuh bantuan dari ya, karena dari dulu kan selalu ada keterkaitan, ya, ada linkage antara bisnis dan dunia usaha. Jadi tidak bisa pisah-pisah itu. Ya. Itu uripnya itu ya, bisnis bisa hidup tanpa kaidah ilmiah ya. Tapi kalau kaidah bisnis seperti itu diperkirakan tidak akan efisien. Tapi kan kita juga harus memperhatikan ya, walaupun kita bisa membaca yang dari luar negeri, yang dilakukan di luar negeri, ya, di dalam kalimat atau istilah universalism, tapi kan yang namanya yang situational yang ada di Indonesia itu harus dikaji. It might be different, it might be a little bit universal, but it has some local content. Ya, supaya tadi menggigit gitu ya, kayak ya, contohnya yang di Tokyo itu lalu gigit. Jadi kalau di Borobudur ya mungkin masalahnya ya seperti itu kan. Ya, masalah kan sekarang ini adalah memberdayakan keseluruhan menjadi ekosistem pariwisata. Ya, seperti itu. Jadi ini saya kira let's go to the actual pembatasan limitation-nya. Lalu kita masuk lebih ke dalam. Itu sumbangan sedikit dari saya. Terima kasih. Bu Harsono, terima kasih sekali. Mbak Sari dan juga Pak Miftah, kita masuk di fase-fase untuk sebelum menutup, tapi di sana ada lemparan bantuan dari Pak Harsono untuk menstrukturkan apa yang kita bicarakan. Monggo Mbak Sari merespon Pak Harsono dan juga closing remarks sekalian. Ya, okay. Pak Miftah. Mbak Sari, sekalian monggo. Closing remarks. Jadi matenan Pak Harsono, saya ingat waktu dulu kuliah S1 Pak Harsono, seminar itu didorong Pak Harsono untuk lebih ke konteks Indonesia Pak ya. S1 Pak, nyun sewu, sekian ini, jadi Pak Harsono ini memang sudah menyumbangkan banyak mengganggu status quo di otak banyak orang. Jadi kemudian saya juga ingat Pak Hani dulu penangan Biko itu kalau SDM itu sebenarnya tahu ada kuncinya posisinya di mana, tapi karena di kegelapan akhirnya para periset itu agak enggan untuk masuk mengambil kunci itu, tapi cari tempat terang padahal kuncinya tidak ada di tempat terang. Nah, jadi artinya sebenarnya ini PR bersama Pak. Jadi apa yang disuarakan Pak Miftah itu sebenarnya bukan suara hanya di Kadin, tapi di beberapa perusahaan. Kenapa ya kalau kita rekrut tuh harus ada extra effort untuk training dan sebagainya. Kita udah
DM ya, Departemen Manajemen sudah melakukan penjembatan itu, tapi ini ternyata teriakan itu kan masih ada. Nah, saya nggak tahu nanti apakah di tempat kita itu sebenarnya peluang untuk riset yang semacam itu tuh sebenarnya bermanfaat, dan saya yakin bisa juga dipublikasikan karena jurnal-jurnal itu juga sudah mulai semakin terbuka untuk model-model riset begitu, tinggal dikemas untuk bahasa lebih akademis. Jadi sebenarnya itu bukan either or gitu ya, bukan mutual eksklusif, tapi juga tetap bisa mempunyai win-win solution untuk keduanya. Jadi saya kok cukup optimis, tapi tadi yang disampaikan Pak Amita juga ditegaskan Pak Harsono bahwa ini bukan kerja sendiri. Kalau kita mau memajukan, saya karena ini kebetulan topiknya SDM ya, Bu Nasti ya. Berarti bagaimana SDM itu sebagai suatu cabang ilmu dan juga sebagai suatu cabang praktek itu bisa kemudian lebih immerse gitu, lebih gabung. Jadi ini adalah PR bersama. Menurut saya sih seperti itu. Bola ada di tangan kedua pihak, baik di industri maupun ada di akademisi. Tapi sudah mulai ada jembatan. Ya, kita aja Bu Nasti. Matur nuwun. Terima kasih Pak Harsono, matur nuwun Pak Marwan. Merespon pada Pak Harsono dan juga closing remarks dari Bu Sari. Saya persilahkan kepada Pak Miftah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Nasti. Jadi terima kasih Pak Harsono sudah memberikan penegasan Pak. Jadi memang kalau di dunia industri itu, kalau penelitian yang tadi itu terus mau ngapain? Memang kadang suka gitu kita ya kan. Habis meneliti terus mau ngapain? Nah, jadi tapi rasanya tetap memang diperlukan penelitian dasar tadi. Hanya sekarang ada suara yang penelitian untuk bisa lebih langsung ke action itu memang sekarang dibutuhkan. Tapi bukan berarti menidakkan yang tadi itu yang sifatnya basic ya. Karena kadang kita juga butuh untuk dapat gambaran dari yang basic-basic tadi itu. Dan menyambung yang tadi disampaikan oleh Bu Nastiti tadi itu memang untuk bisa menggerakkan yang tadi saya sampaikan, karena kalau langsung atas nama Kadin atau Apindo, terus terang kita juga tidak mengambil posisi itu, maka yang kita usulkan adalah bentuklah komite-komite kolaborasi. Nah, supaya komite kolaborasi ini sifatnya itu struktural dan kemudian direcognize dengan sistem ketatanegaraan kita, buatlah dalam bentuk tadi itu komite, apakah namanya komite vokasi atau apa, sehingga kita bisa betul-betul firm mengenai apa yang strategi kita lakukan, termasuk alokasi resource-nya. Ini sementara sih kita dari Kadin dan Apindo mengusulkan seperti itu, dan memang tantangan terberatnya sampai titik ini diskusi di level para pejabat tinggi yang ada di Jakarta memang merumuskan strategi industrinya sampai sekarang masih menjadi PR berat. Dan kalau misalkan UGM nanti bisa memfasilitasi ini, kami dari Kadin dan Apindo sangat senang hati nih dalam bentuk webinar kita suarakan istilahnya dulu. Kalau tadi sektor otomotif itu saya ambil sebagai contoh, sebetulnya ada satu lagi sektor yang paling dasar adalah mengenai roadmap energi kita. Karena apapun jenis industrinya, kita itu butuh energi satu itu. Itu yang paling dasar. Jadi kalau otomotif itu sebenarnya sudah di tengah, tapi karena itu prioritas oleh pembangunan ekonomi kita karena memang kontribusi ke PDB-nya cukup besar dan penyerapan tenaga kerjanya juga cukup besar. Nah, kalau yang mau lebih ekstrim ini sebetulnya yang di areanya Pak Rocky ini ya kan terkait dengan pengembangan future teknologi. Karena kalau bicara dengan future teknologi, kalau ditanya gimana kolaborasinya dengan industri, ya industrinya belum ada. Justru di arah-arah yang industrinya belum ada itulah kita berharap APBN itu diarahkan ke situ. Kalau yang industrinya sudah ada, untuk arena pengembangan SDM-nya serahkan saja kolaborasi dengan industri itu loh. Kenapa? Kalau bikin training center sendiri, bikin pusat-pusat pelatihan sendiri, industri, kemudian university invest untuk alat-alatnya, mubazir, karena 3-5 tahun lagi pasti berubah. Gitu loh. Jadi kalau yang industrinya sudah ada, maksimalkan porsi yang ada di industri. Tapi kalau yang industrinya belum ada dan itu menjadi prioritas kita, nah itulah menjadi bentuk kewajiban kita bisa menggunakan anggaran negara. Kadang kalau kita guyon di internal Kadin dan Apindo, terutama untuk sektor-sektor yang future, kita sering guyonan gini. Kalau kita ingin mengembangkan sektor TIK, kita ahli hukum mengenai ruang angkasa aja sedikit, Pak Rocky ya. Ya kan? Padahal pada saat kita bicara itu, kita membutuhkan ahli hukum yang dari situ. Ya kan? Dan ini menjadi tantangan. Artinya, isu SDM masih long way to go dan kita sangat berharap para praktisi yang ada di industri ya kan kolaborasi dengan university itu bisa memahami situasi kita dan bisa berkontribusi melalui industrinya masing-masing. Itu saja Bu Nasti, terima kasih ya kan sudah mendengarkan keluh kesahnya. Terima kasih Pak Miftah.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, kali ini kita sudah masuk pukul 15.13 dan tampaknya weekend sudah sangat siap untuk dijelan. Oleh karena itu kita akan menutup forum ini dengan sebuah pemahaman bahwa Bu Sari Sita Laksmi memberikan penjelasan kepada kita atas sekian banyak PR yang dimiliki oleh akademisi. Satu poin Bu Sari sampaikan, nek ora yo dhewe tibeh gitu. Semuanya kemudian akan satu jatuh, semuanya juga akan jatuh. Sementara Pak Miftah dengan pemaparan yang di aspek praktisi memberikan penjelasan, oke, kita tahu mengenai kondisi itu, tapi selanjutnya adalah what's next yang harus kita lakukan di dalam kondisi ini. Bu Nasti, Nyun Sewu, Bu Nasi, Pak Marwan, Pak Marwan ingin, ini sudah ada komentar kecil karena saya kebetulan ngelirik di chat box-nya. Nyun Sewu, Pak Marwan, Prof. Marwan. Satu siap, menit. Pak Marwan. Siap, Pak Marwan. Nasi ngomongnya nggak pakai titik koma, Pak, jadi harus dijawab. Ya. 1 menit aja, sekedar Pak Marwan. Sekedar apa itu? Ini menarik sekali karena itu berkaitan dengan sumber daya manusia kita secara makro. Tapi kebetulan dari bidang konsentrasi saya selalu dikaitkan dengan kata yang lebih panjang. Kita punya Human Capital Index, ya. Human Capital Index itu mula-mula diapakan oleh World Bank tahun baru 2017 atau 2018. Ada 157 negara. Singapura nomor 1. Nah, sekarang kemarin baru keluar Human Capital Index tahun 2020. Kita masih di tengah-tengah. Kita punya indeksnya 0,53 kalau nggak salah, sedikit masih di bawah Malaysia, di bawah Thailand, di bawah dan sebagainya. So, dari situ Human Capital Index itu menggambarkan bagaimana ada beberapa variabel yang menentukan kualitas human capitalnya. Jadi pendidikan, kesehatan, kemudian apa lagi gitu ya. Nah, kita itu 0,53. So, boleh nggak saya mengatakan bahwa kesulitan yang kita hadapi, yang kita sekarang ini, itu sebenarnya sangat berkaitan dengan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan berbagai variabel-variabel ekonomi lainnya bagi manusia kita. Nah, kalau itu masih belum bisa dinaikkan, bahkan kita nggak jauh beda dengan Timur-Timur. Nah, jadi melas ya Pak. Iya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, apapun konsep yang digali oleh Bu Sari dan kawan-kawan, itu maka itu akan tetap berat. Jadi saya kira prioritasnya itu harus kita jelaskan dulu, tegaskan dulu. Untuk pendidikan harus dinomorsatukan. Kesehatan juga nomor 1, semua nomor 1. Nah, baru berbagai konsep bisa berjalan insya Allah. Singapura selalu nomor 1. Tahun pertama kali indeks itu dikeluarkan tahun 2018 atau 2017, dia nomor 1. Terbaik, 0,9 atau 0,88. Kemudian sekarang dia terus tetap di nomor 1. Nah, itu ya memang ada yang beda di situ. Dari situ kelihatan lalu begitu mudahnya untuk menentukan kualitas sumber daya manusianya, kalau dia sehat, kalau pendidikannya rata-rata tinggi dan sebagainya. Itu sekedar komentar saja, Bu Nastiti. Terima kasih Pak Miftah sudah meluangkan waktunya untuk bicara-bicara dengan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Marwan mempertegas mengenai pentingnya bagi kita memberikan prioritas terkait dengan catatan di Human Capital Index. Bapak dan Ibu semuanya, apabila dari sejak awal kita mempertanyakan mengenai keselarasan, apakah mungkin ilmu dan praktisi selaras untuk melakukan sesuatu, maka tampaknya di penghujung dari forum ini kita sudah menemukan kunci dari keselarasan tersebut. Kunci dari keselarasan tersebut apabila kita berkomitmen untuk bergerak bersama
dalam kontribusi kita masing-masing untuk melakukan sesuatu yang real untuk menjembatani antara apa yang terjadi di dunia industri kita dan apa yang terjadi di dunia akademisi kita. Kontribusi kita bisa dari sisi melakukan riset, tapi setiap kali kita melakukan riset, kita selalu berpikir apa manfaat riset ini di tataran yang lebih praktis. Sementara bagi Bapak dan Ibu yang di dunia praktisi, setiap kali Bapak dan Ibu melangkah juga memikirkan mengenai struktur, dampak dari aspek yang dijalani ini pada keseluruhan bangsa ini. Kalau Anda kemudian berminat untuk melakukan sesuatu, berkontribusi real di dalam keselarasan untuk bergerak bersama ini, mohon untuk ngeklik raise hand yang ikonnya ada di bawah. Kalau kita mau untuk berkontribusi sesuatu pada kondisi ini. Saya angkat tangan saya, Pak Rocky angkat tangan Bapak, Bu Yulia angkat tangan Ibu, kemudian melihat di participants, teman-teman juga angkat tanganmu. Kalau kau merasa memahami mengenai kondisi ini dan mau untuk berkontribusi melakukan suatu langkah pasti untuk menyelaraskan apa yang terjadi di dunia akademisi dan apa yang terjadi di dunia praktisi kita. Tentu saja kontribusi ini tidaklah untuk kita sendiri, tapi sebagai wujud kita untuk menghargai martabat bangsa ini. 10 attendance sudah mengangkat tangan, panelis semuanya mengangkat tangan. Tentu saja ini komitmen kita bersama, forum ini dedicated untuk kita bersama. Terima kasih semuanya, teman-teman semuanya, teman-teman yang berkomitmen bersama untuk membersamai kita pada forum siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Sari dan juga Pak Miftah yang telah memberikan kepada kita food of thought yang membuat kita berpikir keras di akhir pekan ini untuk melakukan sesuatu yang kontributif. Terima kasih sekali untuk kehadiran Bapak dan Ibu semuanya dan nantikan kehadiran kami lagi di dalam forum berbagi yang selanjutnya untuk memperkuat langkah kita bersama. Matur nuwun Bapak dan Ibu, saya mohon maaf atas semua salah dan khilaf. Forum saya tutup sebagai moderator, tapi kemudian akan saya kembalikan kepada pemilik dari acara ini, yaitu Laboratorium Departemen Manajemen FEB UGM. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Forum saya kembalikan kepada Pak Rocky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.